Kisah dimulai dengan diceritakan tentang latar belakang pria ini yang merupakan MC utama kita. Ia bernama Lee Kang Hyun, sebut saja Lee. Dia berprofesi sebagai seorang chef terkemuka di zamannya. Bahkan saking ahlinya beliau ini dalam hal masak-memasak, kemanapun ia pergi, orang-orang pasti akan mengenalinya ngalahin Chef Juna. Kok bisa sih dia ini seterkenal itu? Jadi si Lee ini merupakan murid dengan lulusan terbaik di sekolah memasak yang disebut sebagai sekolah CIA. Mungkin agak aneh ya, biasa kita mendengar kata CIA itu adalah polisi Amerika Serikat yang menciptakan propaganda luar biasa di dunia. Sekarang malah dengar sekolah chef gitu. Selain itu, Lee yang merupakan lulusan terbaik sekolah itu pun berhasil memenangkan lomba memasak di Paris Internasional. Dan semenjak itu, Lee diakui oleh semua orang hingga mendapat banyak undangan dari berbagai acara televisi. Karena ia banyak orang yang berpikiran bahwa Lee merupakan chef yang sangat kompeten walau usianya masih muda. Dan pasti Lee memiliki masa depan yang indah ke depannya untuk bisa collab bersama Dede Inun. Namun ternyata hal-hal indah di masa depan yang dibayangkan semua orang pun tidak terjadi pada Lee Kang Hyun. Lee sering diteror oleh fans-fans fanatiknya. Sampai-sampai sedang memasak di dapur pun fansnya ini menerobos masuk hanya untuk berfoto dengannya. Yang tentu atuh risih teman-temannya dibuat oleh kepopuleran Lee. Mau masak ada yang ajak foto, mau nuang masak kok ada pula yang mewawancara. Geram mereka selalu saja dibuat terganggu oleh ketenaran MC. Sampai pada akhirnya meledak tak tertahanlah semua emosi yang mereka pendam. Tak cocok kau ini Lee berada di tengah-tengah kami. Jadi seleb saja kau itu seperti si Arnold. Ikut tinju saja sudahnya lawan Kode Blue atau apalah. Jangan lagi kau mengusik kami semua. Dan sungguh betapa dibuat tercengangnya kita semua tatkala baru mengetahui kalau Lee kehilangan pengecap rasa akibat stres yang ia derita. Jadi selama ini Lee memasak tanpa bisa merasakan rasa makanan yang ia buat. Terlebih setelah berkonsultasi ke dokter pun, dokter tidak bisa melakukan apapun walaupun menggunakan operasi bedah. Dokter hanya menyarankan agar Lee mengatasi stresnya terlebih dahulu dengan menjalani hobi baru. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, kalau tekanan itu datang bertubi-tubi, di akun sosial medianya pun hujatan tak henti-hentinya menimpa dirinya, yang tentu ini membuatnya sangat frustasi dan ia lelah dengan semua yang ia derita selama ini. Sehingga untuk melepaskan rasa frustasinya ini, Lee ditemani oleh sahabatnya ingin membuat sebuah restoran sendiri di pinggiran kota, tepat di toko bekas almarhum kakeknya. Sesampainya di sana, dengan keahliannya, Lee langsung memasak untuk mencoba menu apa yang akan ia hidangkan di restorannya ini. Bahkan Lee sendiri tidak bisa memakan makanan yang dimasaknya. Ia selalu memuntahkan kembali makanannya itu karena tak dapat menikmatinya. Begitupun juga dengan sahabatnya ini, ia pun cukup pesimis dengan pemilihan tempat di toko ini sebagai restoran. Ia khawatir Lee tidak akan mendapatkan jumlah pelanggan yang banyak nantinya. Terlebih di sekeliling tempat ini hanya ada gunung dan ladang. Maka dari itu tidak ada yang bisa Lee lakukan di pinggiran kota ini. Tapi bagi Lee, pegunungan dan ladang itu sempurna karena ia akan mencoba berkemah di gunung dan ladang tersebut sebagai hobi barunya. Ya, pada akhirnya Lee pun bersikukuh akan berkemah. Ia sedang dalam perjalanan dengan menaiki sebuah taksi serta sudah siap dengan perlengkapan serta pakaian pantai yang ia kenakan untuk berkemah di gunung. Yang tentu ini membuat sang supir pun bertanya-tanya, bisa-bisanya berkemah ke gunung tapi bajunya setelan pantai. Singkat cerita, Lee pun kini sudah sampai di sebuah desa yang bernama Yongpyong, yang ternyata desa ini merupakan rumah dari almarhum sang kakek yang sudah lama sekali Lee tidak mengunjungi tempat ini. Dan bisa kalian lihat, walaupun rumah tersebut sudah lama ditinggalkan, tapi nampaknya rumah itu masih kokoh dan cukup terawat. Dan seketika Lee pun dikejutkan dengan sebuah gudang yang pintunya terbuka sendiri. Lee menganggap bahwa ada seorang pencuri yang mau mencuri di gudang milik kakeknya, sehingga ia pun berjalan mengendap-endap menghampiri gudang tersebut. Dan tiba-tiba bakekok, ada sebuah gerakan yang itu sangat membuatnya terkejut. Ternyata itu
hanyalah seekor kucing yang dengan polosnya malah meow-meow ke si Lee yang sudah dibuat panik olehnya. Walaupun begitu, Lee masih penasaran aja tuh sehingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gudang. Dan yang anehnya, setelah memasuki gudang tersebut, tampak gudang itu sangat luas dan gelap gulita serta ada angin yang berhembus kencang ke arahnya. Dan tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang begitu di luar durul. Di dalam gudang itu bisa-bisanya ada sebuah tebing serta langit-langit dan bintang yang bercahaya. Dan apasnya si Lee malah tisoledat sehingga ia pun harus terjatuh dari tebing dan masuk ke dalam bintang-bintang tersebut. Dan sungguh betapa lebih dibuat terkejutnya kita semua tatkala Lee masih hidup dan selamat dan kini ia sedang berada di tengah hutan yang asri nan indah. Ternyata bisa disimpulkan kalau bintang-bintang tadi adalah pintu masuk menuju ke sebuah dimensi lain yang berbeda dengan dunia saat ini. Kenapa bisa dibilang dimensi lain? Karena ya di saat Lee ini terbangun, ia dikejutkan dengan tupai yang menghampirinya. Tetapi tupai itu memiliki telinga yang besar dan panjang berbeda dengan tupai-tupai pada umumnya. Bahkan yang mewadidakannya, tupai itu bisa terbang menggunakan telinganya tersebut. Bukan hanya itu saja, ia kembali dikejutkan dengan seekor kelinci yang sangat lucu sedang bersembunyi di semak-semak. Namun sungguh lagi-lagi betapa dibuat terkejutnya kita semua tatkala kelinci itu keluar dari semak-semak. Sosoknya tinggi besar, badannya full berotot yang mungkin gak kalah ini sama Aderai. Tapi ya layaknya kelinci yang berjalan dengan cara melompat, ini agak aneh, cara lompatnya udah kayak poci berotot. Tentu dong siapa yang gak terkejut dengan semua keanehan ini. Begitupun juga dengan si Lee. Ia berlari secepat mungkin tak kemana hingga malam pun tiba. Dan akhirnya Lee kelelahan setelah berlari tanpa henti. Lee merasa bahwa tamatlah sudah riwayatnya kali ini. Tidak ada harapan lagi baginya. Karena setelah berkeliling seharian di hutan ini, Lee tidak menemukan adanya telepon umum satupun. Terlebih si dokter menyuruhnya untuk berkemah, bukan tersesat seperti ini. Dan konyolnya masih sempat-sempatnya aja si Lee ini merasakan lapar. Sehingga daripada mati kelaparan, konyol juga Lee memilih untuk istirahat sebentar, menyalakan api dan memasak makanan dengan bahan seadanya yang ia bawa. Seperti minyak, micin-micin dan juga sebuah bahan yang entah apa namanya itu. Tapi ya bisa kalian lihat sendiri bagaimana keahlian si Lee ini dalam hal masak-memasak. Walaupun dengan bahan dan alat seadanya, Lee mampu memasak dengan penuh nikmat sehingga membuat kita yang melihatnya pun jadi ikutan lapar akibat masakan yang dibuat olehnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya makanan pun sudah siap dan Lee akan memakannya secara paksa karena biasanya Lee akan langsung memuntahkan apapun makanan setelah masuk ke dalam mulutnya. Ya seperti yang kita tahu kalau Lee sudah tidak bisa merasakan rasanya makanan sehingga apapun makanan yang masuk ke dalam mulutnya akan terasa hambar. Dan benar saja bukan hanya dimuntahkannya makanan tersebut, Lee juga melemparkan teflonnya sehingga bisa kita rasakan bagaimana kesedihan yang dialami oleh Lee. Begitu nikmatnya kita bisa merasakan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi jangan lupa bersyukur. Dan sungguh betapa sialnya lagi si Lee ini tatkala lagi sedih-sedihnya. Tiba-tiba dalam kegelapan itu muncul banyak bola yang bersinar terang. Ternyata itu adalah mata dari para kumpulan serigala yang sedang bersembunyi menatapnya di semak-semak. Ya, serigala itu mengaum dengan sangat keras sampai-sampai membuat Lee pun hanya bisa tercengang pasrah dengan hidupnya yang akan tewas dimakan serigala. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja serigala itu menghilang dari semak-semak. Yang beruntungnya Lee pun berhasil selamat dari terkaman serigala tersebut. Namun yang mengherankannya, entah datang dari mana, tiba-tiba saja ada seekor anjing kecil yang memakan seluruh makanan yang berada di teflon hasil masakan Lee tadi. Dan lagi nampaknya sangat menikmati makanan olahan dari Lee. Ya tentulah ini membuat Lee pun sangat semakin dibuat keheranan. Bisa-bisanya ada anjing selucu ini di dalam hutan.
ia merasa kalau anjing ini adalah maksudnya tipe Siberian Husky, hingga Li pun memeluk serta mengelus-ngelus anjing tersebut. Namun setelah sekian lama ia mengelus-ngelusnya, ia merasa kalau bulunya terasa kaku serta kukunya sangat tajam, dan sungguh betapa baru menyadarinya kalau anjing kecil ini adalah serigala. Tentu dong ketar-ketir ia dibuatnya, apalagi kejadian sebelumnya ia ditatap oleh puluhan serigala yang siap menerkamnya dari balik semak-semak. Ia takut kalau serigala kecil itu akan ngadu ke emaknya karena manusia jelek ini berani menyentuhnya. Ya udah mah kelaparan, ada serigala, membuat Li rebahan aja di sana. Ia sudah pasrah dengan semua cobaan ini, mau kelaparan, mau dimakan serigala, ujung-ujungnya Li akan mati juga. Tapi serigala kecil itu terus mengganggu Li. Ia menarik bajunya hingga sampai di bawah pohon yang terdapat cahaya terang di sana. Dan saat melihat tempat itu, begitu kesenangannya Li tatkala baru menyadari kalau lubang ini adalah tempat di mana Li sebelumnya terjatuh hingga berakhir di tempat ini. Tapi kesialan pun tidak mau diterimanya 2 kali, sehingga ia pun memilih ngintip terlebih dahulu akan kemana lubang ini membawanya. Ia takut kalau portal itu bisa saja akan semakin ke bawah, membawanya menuju portal ke dalam neraka. Dan sungguh betapa membagongkannya kejadian ini di saat Siri lagi enak-enaknya ngintip. Tiba-tiba dari belakang serigala itu berlari dengan cepat dan menyundul tepat menyundulnya, yang tentu ini membuatnya terjatuh terjun bebas ke dalam lubang tersebut, yang juga membuat Sili misu-misu pada serigala kecil itu. Dan beruntungnya lubang tersebut membawa Li kembali ke desa, yang tentu ini membuat Li pun menangis haru. Ia sangat bersyukur bisa selamat. Berkat dorongan dari serigala itu akhirnya Li bisa selamat, dan ia berjanji akan membalas kebaikan serigala kecil walaupun tak akan bertemu lagi. Dan sungguh lagi-lagi betapa terkejutnya Li, serigala kecil itu tepat berada di sampingnya, sehingga mau tidak mau Li pun membawa serigala itu ke rumahnya, memandikannya, bahkan ingin memberinya nama dengan nama makanan bahwa serigala itu bernama Teok. Dan singkatnya, esok hari pun tiba. Li pun memberikan makanan bagi si serigala dengan makanan anjing, karena Li berpikiran kalau serigala masih satu keluarga dengan anjing, makanya ia memberikan makanan tersebut. Tapi nampaknya serigala ini pemilih juga. Nggak makan makanan begituan. Apalagi saat Li mencoba untuk menawarkan Whiskas serta makanan kelinci, yang tentu ini membuat si serigala geleng-geleng ogah memakan makanan begitu. Daripada bingung ngurusin makanan serigala, belum lagi dia juga lapar. Akhirnya Li pun memutuskan untuk membiarkan si serigala kelaparan, sedangkan ia akan memasak makanan untuk dirinya terlebih dahulu. Dan sungguh betapa nyebelinnya si Teok ini. Di saat makanan untuk Li sudah siap dihidangkan, Teok langsung naik ke atas meja dan memakan semua makanan yang tersedia. Tentulah ini membuat Li begitu tercengang dengan tingkahnya. Terlebih Li menyadari kalau daging tauge yang ia buat sendiri habis dimakan oleh si Teok, sedangkan salad beli di minimarket dilewat, miso sop buatan sendiri habis, stik ayam dari minimarket dilewat. Li sadar kalau Teok hanya memakan makanan yang ia buat sendiri, sedangkan makanan cepat saji dari minimarket dilewat. Setelah dipikir-pikir, Li akan mencoba mengetes stik daging buatan dia sendiri, memakai daging yang bagus, berbeda dengan yang ada di supermarket, dan juga saus yang dipakai berbeda. Stik yang dilumuri saus buatan Li sendirilah, itu merupakan saus spesial yang ia bawa ke kompetisi masak internasional saat itu. Ia meminta Teok untuk memilih akan makan yang mana di antara keduanya, dan jika Teok memakan stik daging yang dibuat dengan saus spesialnya, maka Teok sangat berbakat untuk menjadi epikurean atau penilai makanan, kayak si Kode Blue gitulah contohnya. Dan pertama-tama Teok memakan daging dan saus jadi dari supermarket, namun ekornya bergoyang-goyang biasa aja. Dan setelah itu ia memakan daging dan saus buatan Li, dan tatkala memakannya ekornya itu bergoyang sangat hebat, sehingga Li menyimpulkan kalau Teok benar-benar penilai makanan yang handal, dan juga kedepannya Li tidak bisa memberikan makanan biasa pada umumnya kepada si Teok serigala kecil ini.
Setelah itu, Lee pun memilih untuk mengecat rumah kakeknya ini yang ia cat dengan warna hijau biar bisa dipakai green screen sebagai background bikin konten. Tapi dalam pelaksanaannya, Lee sangat kurang dalam hal pengecatan. Sehingga tiba-tiba muncullah seorang pria tua dengan tampilan reggae-nya yang meledek cara mengecat Lee yang sangat buruk. Ternyata pria tua ini bukanlah pria sembarangan, yang melainkan ia merupakan kepala desa di desa Yongpyong ini. Sehingga ia pun meminta kepada Lee untuk menaruh saja catnya di sana dan ia akan membawa seseorang yang lebih pandai untuk membantunya. Kepala desa pun membawa seorang pria yang bernama Jung Min Ho untuk mengajarkan Lee cara mengecat yang baik dan benar. Dan sambil mengecat itulah akhirnya diketahui kalau rumah kakeknya ini akan turut Lee buka juga menjadi restoran barat. Yang tentu ini membuat Jung Min Ho pun teringat sesuatu akan makanan pork cutlets atau masakan daging B2. Sambil rehat curhat, Min Ho pun menceritakan kalau istrinya sangat menyukai makanan B2 tersebut. Namun restoran yang sering ia datangi sekarang tutup. Terlebih saat ini istrinya sedang hamil, sehingga Min Ho mencoba untuk membuatnya sendiri. Namun bukannya mual karena kehamilan, sang istri malah mual dengan makanan yang dibuatnya. Sehingga ia meminta kepada Lee untuk membuat makanan itu dan memasukkannya ke dalam menu. Bagi Lee, makanan B2 itu sangat gampang dibuat. Akan tetapi ia ngaca diri, seharusnya ia tidak usah membuka restoran. Bagaimana bisa orang yang tidak bisa merasakan rasanya makanan memberikan masakannya kepada pelanggan? Tapi seketika ia melihat Taeok yang riang gembira serta dapat menilai dan merasakan makanan yang enak. Yang ini membuatnya senang bahagia dan bersedia kepada Min Ho untuk memasak makanan B2 itu bagi istrinya. Dan kini Lee pun sudah berada di dapur, sudah bersiap untuk membuat makanan. Dari kisi-kisi yang diberikan Min Ho, makanan B2 tersebut sausnya lebih coklat daripada merah dan terasa manis. Lee menerka-nerka itu menggunakan saus tomat serta kaldu. Lee pun langsung mengeksekusi makanan tersebut dengan terlebih dahulu mengiris-ngiris bawang dan menggoreng dagingnya. Dan setelah semua itu dilakukan, makanan pun sudah ready. Dan ia langsung meminta Taeok untuk mencobanya terlebih dahulu. Akan tetapi saat memakan itu ekor Taeok bergerak lambat, yang artinya belum seenak yang ia rasa. Sehingga Lee pun terus mencoba meracik bumbunya. Hingga pada akhirnya Taeok pun kekenyangan saking nikmatnya makanan yang diberikan. Lee pun kini dapat menikmati kembali begitu menyenangkannya memasak. Karena semenjak ia kehilangan rasa pengecapnya, hal masak memasak menjadi tidak menyenangkan baginya. Tapi semenjak ada Taeok, ia kembali bersemangat dan rasa menyenangkan saat memasak itu kembali. Sementara itu, Shimo sudah berada dengan istrinya yang sedang hamil di meja. Lee langsung mensajikan makanan B2 itu padanya. Melihat makanan yang disajikan, istri Shimo pun begitu kesenangan. Bisa terlihat dari pancaran raut wajahnya. Baru mencium makanan itu saja sudah membuatnya kegirangan. Dan begitu ia perlahan-lahan mengiris daging tersebut yang membuat kita ngiler walaupun haram. Dan saat memakannya, sang istri begitu sangat kegirangan karena makanan B2 ini lebih enak daripada yang biasa ia beli di restoran sebelumnya. Terlebih dagingnya jauh lebih renyah dan juicy. Sehingga ini menimbulkan kenangan indah saat pertama kali kencan bersama Shimo. Saat itu sang istri pertama kali kencan di restoran B2 itu. Tapi Shimo bukannya makan, malah terus memandangi istrinya itu dan tangannya gemetar. Dan semenjak itu sang istri sering mengajak Shimo makan di restoran tersebut. Padahal sebenarnya sang istri tidak menyukai tempatnya. Akan tetapi karena sang istri menikmati momen-momen hangat berduaan dengan Shimo di sana. Cie. Dan kini setelah memberi makanan dan kesenangan terhadap pelanggan pertamanya, yaitu istri Min Ho yang ingin memakan daging B2, membuat Lee pun berpikir sangat keras karena restonya juga belum opening, malah udah melayani pelanggan. Ia yang tadinya ingin membuat restoran Italia mulai merevisi menunya, menu yang diinginkan oleh customer. Tapi Lee juga kebingungan harus menyajikan apa. Terlebih ini si anjing, serigala putih si Taeok ini malah keenakan rebahan, makan, tidur lagi gitu aja tiap harinya. Sehingga Lee pun berpikiran untuk mengembalikan si Taeok ini ke tempat asalnya. Tapi kalau dikembaliin, nanti di rumah ini bakal terasa sepi.
Tapi kalau Sili balik lagi ke dunia, itu akan bertemu makhluk-makhluk aneh lagi, kayak tupai terbang, kelinci berotot, dan mungkin masih banyak lagi ketemu makhluk-makhluk yang sangat aneh. Ya siapa tahu bisa dijadiin khodam. Merinding tubuh Sili mendengar itu, apalagi khodamnya lagi kosong. Tapi ya si Teok tampaknya mengerti apa yang Sili khawatirkan, sehingga ia pun menatap Sili dengan gemes. Ya, pada akhirnya dengan terpaksa dan berat hati, Sili pun kembali ke dunia itu untuk mengantar pulang si Teok, dan terlihat si Teok begitu sangat kesenangan kembali ke dunianya. Dan benar saja baru saja Sili ini berjalan, di belakangnya ada kelinci berotot yang lagi memantau pergerakan Sili. Tapi ya Sili tidak menyadarinya, ia terus berjalan mengikuti si Teok sampai-sampai jalan yang belum ia ketahui sebelumnya. Dan sungguh betapa dibuat tercengangnya ia tatkala melihat apa yang ada di depannya. Danau yang begitu sangat indah, yang luar biasa memanjakan mata. Bisa kalian lihat air yang begitu sangat jernih biru, gunung nan hijau, serta pohon sakura yang mengelilingi danau tersebut menambah keindahannya suasana melamun memikirkan nasib hidup ke depannya. Ya wajar sih jika keindahannya seperti ini. Siapa coba yang gak kangen kampung halamannya? Begitupun juga dengan Teok. Saking senangnya ia kembali ke tempat ini, langsung kukucuprakan main air di tepian danau. Dikarenakan ingin menikmati pemandangan sebelum meninggalkan tempat ini, Li pun akan memberi hadiah untuk si Teok. Li akan memasakkan daging mahal bagi si Teok. Bisa kalian lihat, dagingnya ini merah merona kinclong, yang pasti masih segar, bukan daging tiren. Bahkan si Teok aja sampai ngiler melihat daging tersebut. Sili pun langsung mengeluarkan kompor elektriknya dan mengolesi mentega di atasnya biar rasanya lebih gurih dan gak berminyak. Lalu ia menata daging itu satu persatu ke atas katel dan menaburinya dengan bubuk penyedap rasa. Dan tanpa berlama-lama, daging tersebut pun sudah bisa disajikan. Dan begitu si Teok mencobanya, ekornya goyang-goyang kencang, yang berarti si Teok merasakan kenikmatan yang sungguh nikmatnya tatkala mencobanya. Bahkan Sili sendiri menjamin jika siapa saja yang memakan daging tersebut serasa di langit tatkala memakannya. Ditambah suasananya di pinggir danau begini, apalagi ditemenin dengan sekaleng kawa-kawa yang membuat suasana ini semakin nikmat. Sampai-sampai Sili yang tidak bisa merasakan rasa apapun yang masuk ke dalam mulutnya ini pun sampai kegirangan dibuatnya. Karena ya minum kawa-kawa gini gak apa-apa, gak ada rasanya, yang penting ngefly, begitu ungkapnya. Namun baru saja rasa senang itu tergambar dari dirinya, sebuah pedang tajam sudah berada tepat di lehernya, yang itu tentu membuat Sili pun ketar-ketir dibuatnya. Kau tak terlihat seperti penduduk desa, dan artefak yang kau pegang, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kau penyihir ataukah seorang petualang dari kota lain? Tanya pria tersebut sembari terus menodongkan pedangnya kepada Sili yang memegang kaleng bir disangka artefak. Tentu dong, keringat dingin pun mulai membasahi wajah Sili. Panik dia, bener sih ketemu makhluk aneh lagi, tapi kan gak sampai segininya juga. Dengan rasa ketakutan dan tubuh yang gemetar, Li pun mengungkapkan kalau ia hanyalah seorang koki yang sedang menikmati pemandangan, bukan orang yang mencurigakan. Tentulah pria ini yang sebagai tukang begal tak percaya begitu saja. Masa ada seorang koki yang entah berantah datang untuk menikmati pemandangan, terlebih pemandangan di dalam sebuah hutan yang dimana para demonic beast biasanya muncul. Pria itu pun terus berteriak-teriak kepada Li, meminta kejujuran darinya tentang siapa dirinya dan apa tujuannya kemari. Tentu saja Sili semakin panik ketar-ketir dibuatnya, sampai-sampai Sili pun berniat akan memberi semua uang yang dimilikinya asal ia dijamin hidup. Tapi ya seketika si Kang Begal ini melihat si Teok lagi enak-enaknya makan, menatapnya dengan tajam ke arahnya. Yang ini membuat si Begal pun tercengang tak menyangka, dan ia langsung memasukkan kembali pedang ke sarungnya serta meminta maaf pada Li. Karena ya tempat ini bukanlah tempat yang biasa didatangi oleh orang biasa, makanya si Begal ini jadi terlalu sensitif. Ternyata pria ini bukanlah seorang begal, ia merupakan seorang kesatria dari wilayah yang ada di bawah gunung itu, sebut saja ia Randolph. Ya, akhirnya terungkaplah kenapa si Randolph ini tidak jadi membegali. Sudah mah ia seorang kesatria penjaga wilayah, dan fakta
kalau seseorang yang ditemani oleh seekor serigala putih membuktikan kalau orang tersebut bukanlah orang jahat. Tentulah ini membuat Silly pun kebingungan dan bertanya-tanya, kok bisa demikian? Jadi gini, legendanya menurut cerita rakyat bahwa serigala putih adalah sebuah ras yang mewarisi darah dari dewa kuno. Mereka disebut-sebut sebagai keturunan dari dewa serigala. Dikatakan bahwa dewa serigala kuno memiliki mata yang bisa membedakan antara yang baik dan jahat, serta memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa para ras serigala putih mewarisi sebagian dari kemampuannya. Itulah mengapa Randolph menganggap kalau Lee bukanlah orang jahat karena mitos tersebut. Dan seketika Lee pun teringat dengan tingkah si Teok yang hobinya makan makanan enak terus rebahan. Bahkan begitu lincah ia bergerak saat mencoba ditangkap oleh kepala desa. Yang ini sedikit membuktikan kalau Teok merupakan keturunan dewa. Tapi ya aneh aja gitu, keturunan dewa tapi makannya banyak banget. Mungkin saja si Teok ini keturunan dari peliharaan dewa Zeus, sang pemberi petir kali 500. Setelah Randolph menganggap bahwa semuanya baik-baik saja dan Silly tentunya bukan orang jahat, ia pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan soal masak-memasak serta makan di tempat yang begitu indah ini. Pasti terasa sangat spesial. Terlebih si Randolph ini penasaran dengan daging yang dibuat oleh Silly ini, karena ya sangat berbeda dengan apa yang biasa ia lihat. Tentulah Silly yang tidak enakan pun mencoba berbasa-basi menawarkan daging tersebut. Tapi nampaknya si Randolph ini udah kayak orang Indo aja, ditawarin makanan malah hahaha sosokan gak pengen. Padahal mah di dalam hatinya pengen nyicip juga. Terlebih aroma daging yang sangat kuat membuatnya sangat ingin mencobanya. Walaupun sebelum pergi berpatroli sebelumnya ia sudah makan terlebih dahulu. Karena dipaksa, akhirnya egonya pun terkalahkan oleh aroma daging tersebut, sehingga ia pun akan mencoba satu gigitan. Dan sungguh dibuat tercengangnya si Randolph ini. Begitu ia mencoba daging buatan Silly, wajahnya memerah. Ia hanya bisa melongo, tercengang, tak menyangka kalau daging yang ia makan begitu kenyal dan becek serta juicy. Dagingnya sangat empuk, seolah-olah itu meleleh di dalam mulutnya. Rasa daging seperti ini tidak akan mudah bisa ia dapatkan di kotanya, apalagi dengan harga murah. Coba deh buka aplikasi hijau atau mampir ke apartemen, banyak daging murah di situ. Hehehe. Dan lagi, si Randolph ini penasaran dengan apa yang sedari tadi dipegang oleh Silly. Ia lagi-lagi dibuat tercengang tatkala mengetahui kalau itu adalah sebuah bir, terlebih cangkirnya unik seperti sebuah artefak. Dan lagi-lagi namanya orang Indo kali ya si Randolph ini. Dia batuk-batuk memperbaiki sikapnya, berpura-pura menolak bir tersebut. Tapi tangan kanannya nakal juga, langsung selonong boy aja gitu ngambil bir yang ada di tangan Silly. Dan begitu ia meminumnya, sungguh lagi-lagi dibuat terkejutnya ia. Baru merasakan kalau bir bisa terasa sebersih itu. Tentu saja tingkah si Randolph ini membuat Lee semakin keheranan. Karena ya saat si Randolph menodongkan senjata di lehernya tadi begitu menyeramkan bagi si Lee. Tetapi sekarang seolah-olah terlihat hanya mas-mas biasa yang bermukim di sekitar sini. Tapi ya walaupun begitu, si Randolph ini tahu caranya balas budi. Karena Silly sudah menyuguhinya daging enak serta kawa-kawa yang nikmat, maka jika Lee nanti pergi ke kota, Randolph memintanya untuk mencari dirinya. Tanyakan saja pada orang-orang siapa yang gak kenal Randolph, sang kapten kesatria Robentus. Dan sungguh betapa membagongkannya ekspresi Silly tatkala si Randolph sudah pamer jabatannya begitu. Silly seolah-olah biasa saja dan tidak tahu apa-apa. Tapi memang faktanya begitu. Yang ini membuat si Randolph agak kesal, karena biasanya orang-orang mendengar jabatan itu langsung sujud-sujud hormat. Ini malah celingukan. Yang ini membuat si Randolph mengira kalau Silly bukanlah orang biasa. Dan sekali lagi betapa ramah dan baiknya si Randolph ini, karena ia mengingatkan kepada Lee untuk tetap berhati-hati di tempat ini. Dikarenakan banyak hal yang bisa saja muncul di tempat seperti ini. Tetapi selama Lee membawa serigala putih itu, maka ia akan baik-baik saja. Dan setelah itu si Randolph pun berlalu pergi melanjutkan tugasnya, yaitu berkeliling mengamankan hutan. Yang ini tentu membuat Silly semakin keheranan. Emang boleh sambil bertugas abok gitu?
Tapi ya Sili juga gak mau ambil pusing dengan itu. Mungkin saja di tempat ini peraturannya berbeda. Terlebih dirinya bisa selamat saja. Itu sudah merupakan nikmat syukur yang tidak ada gantinya. Lagi enak-enaknya melamunkan kejadian singkat yang mencekam berubah menjadi hangat barusan. Si Teok malah pengen makan lagi. Ya udah, karena itu adalah makanan terakhirnya, Sili pun memberikan semuanya kepada si Teok sebagai daging perpisahan. Li pun memandang haru bagaimana si Teok menikmati daging masakannya itu, terlebih kenangan beberapa hari ini bersamanya yang membuat Li pun merasa kehilangan jika meninggalkannya sendirian di sini. Tapi apa daya, rumah si Teok adalah tempat ini, mau tidak mau Li pun harus meninggalkannya di sini. Tapi ya layaknya seseorang yang jatuh cinta, sambil berjalan pergi itulah Li terus ngelirik ke belakang melihat Teok yang sedang menikmati daging masakannya untuk terakhir kalinya. Dan saat ia melihat ke belakang lagi, sungguh dibuat terkejutnya ia tatkala si Teok sudah tak berada di sana, yang tentu ini membuatnya sangat panik. Ia pun mencoba untuk mencari di mana keberadaan si Teok ini. Ternyata si Teok malah santuy-santuynya gelantungan di ransel Sili, yang tentu ini membuat Sili pun geram. Dicariin malah gelantungan di ranselnya. Marah dong Sili, udah dibaikin malah mau ngancurin ranselnya. Tapi ya si Teok malah jilatin tangan Sili. Si Teok menatap Li dengan manja. Dengan tatapannya itu, Teok mengisyaratkan kalau ia ingin mengikuti Li kemanapun Li pergi. Yang tentu ini membuat Sili pun kesenangan. Akhirnya tidak jadi berpisah dengan serigala kesayangannya ini. Dan singkatnya, Sili pun kini sudah berada di jalanan di desa. Sebelum pulang ke rumah, Li mengajak si Teok untuk menikmati pemandangan desa. Dan begitu ia sampai di rumah, begitu terkejutnya ia tatkala melihat kalau seluruh warga sedang berkumpul ngampar tikar di depan rumahnya. Kepala desa pun langsung menghampiri Li, karena ya sedari tadi Li dicari-cari kok tidak ada, serta maksud dan tujuan para warga berkumpul di sini adalah untuk mengadakan pesta penyambutan kedatangan Li di desa ini. Ya pada akhirnya mau tidak mau Sili pun mengikuti perjamuan tersebut. Bahkan saking tampannya Sili ini kayak saya, ia sampai dicubitin sama mamang-mamang dan bibi-bibi di sana. Di sana juga ada Minho dan istrinya yang menjelaskan kepada Li kalau warga di sini selalu menyambut siapapun yang datang ke sini, karena warganya sedikit jadi bertahan dengan berbuat baik kepada tetangga itu lebih baik. Begitupun menurut kepala desa, kalau berbagi itu baik. Terlebih Li akan membuka restoran, jadi Li bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan restorannya. Dan di saat Li mencari kemana perginya si Teok, si Teok malah makanin daging yang tersedia di meja. Yang dimakan daging-daging mahal dan enak. Bahkan daging steak sirloin yang baru matang pun si Teok embat sampai tak tersisa. Saking cepatnya si Teok ini mencuri daging, orang-orang pun tak bisa menangkapnya. Minho pun meminta kepada Li untuk mengamankan anjingnya itu, tetapi Sili malah terus makan dan pura-pura tak mengenali anjing tersebut. Kini Sili menyesal tidak meninggalkan si Teok di dunianya. Tapi ya orang-orang masih happy-happy aja tuh menikmati makanan yang tersisa. Namun di balik keceriaan orang-orang di sana, ada satu bocil yang nampaknya sedari tadi murung, merenung tidak menikmati semua ini. Neneknya pun mencoba untuk menghiburnya dengan memberi makanan padanya, yang mungkin si bocil ini gak suka daging. Tapi ternyata dasar bocil jahanam. Dengan penuh kekesalan si bocil melempar makanan tersebut dan langsung lari begitu saja. Yang tentu ini membuat Li pun geram dibuatnya. Jangankan Sili, kita aja yang nonton dibuat geram. Kepala desa pun langsung mendekati si nenek, karena ya si bocil selama ini tidak pernah bertingkah demikian. Ternyata si bocil ini uring-uringan setelah pulang sekolah kemarin. Karena kenapa coba? Karena teman di sekolahnya pada pamer sudah makan hamburger MCD. Maka dari itu si nenek yang gak punya duit mencoba untuk membelikannya hamburger bungkusan di Indomaret. Tapi si bocil uring-uringan dan kekeh pengen hamburger di MCD padahal udah diboikot. Mendengar cerita tersebut, kepala desa pun meminta kepada si nenek untuk tidak usah khawatir, dikarenakan di desa kini sudah ada chef handal yang mampu membuatkan hamburger serasa restoran untuk si bocil. Yang tentu ini membuat Li pun ngajonghak, kok ujung-ujungnya jadi ke urang lagi.
Kepala desa pun merangkul Silly meminta untuk membuatkan hamburger walaupun rasanya tidak sama seperti di MCD. Tetapi fakta bahwa si bocil itu iri bukan karena hamburgernya, akan tetapi mungkin iri melihat teman-temannya yang dapat liburan serta makan enak bersama keluarganya, sedangkan dirinya harus diam di desa bersama neneknya, sedangkan ibunya yang sedang sakit dan kini dirawat di Seoul, sedangkan ayahnya bekerja di luar negeri. Ya mungkin itulah kenapa si bocil uring-uringan, karena ia merasa kesepian. Terlebih si bocil yang bernama Sang Ho ini adalah salah satu bocil yang tersisa di desa. Maka dari itu para warga pun harus ikut andil untuk merawatnya. Maka dari itu kepala desa mempercayakan tugas ini kepada Lee yang sesama anak muda. Mendengar semua cerita tersebut, hati Lee pun tersentuh, memikirkan bagaimana cara membuat hamburger yang enak, karena ya walaupun Silly ini pernah bersekolah di CIA serta melakukan pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, ia tidak pernah makan hamburger, apalagi burger MCD, karena fokus belajar serta sedang diboikot. Ya mau tidak mau, Lee pun membuat dengan seingatnya aja susunan hamburger itu dan langsung memberikannya pada Teok. Teok sih makan, tapi ekornya nggak goyang-goyang, yang itu berarti makanannya tidak seenak itu. Maka dari itu, Lee pun segera mengenakan pakaian tempurnya untuk membuat hamburger versi dirinya yang tentu tidak akan diboikot. Ia pun langsung menaruh daging di katel serta menambahkan keju di atasnya agar semakin gurih dan lumer, lalu menambahkan bawang putih serta tomat dan juga salad serta bumbu seperti mayonaise dan juga keju agar semakin nikmat. Dan dengan singkat, burger ala-ala pun sudah siap dihidangkan. Ya, terlihat burgernya itu begitu sangat nikmat sampai-sampai si bocil pun tercengang menganga melihatnya. Dan begitu si bocil mencobanya, sungguh dibuat kesenangannya ia tatkala memakan burger itu. Ia serasa sedang berada di Amerika. Bahkan menurutnya rasanya ini 100 kali lebih enak daripada yang dimakan oleh rekan-rekannya. Ia pun begitu sangat kesenangan bahagia, sampai-sampai sang nenek pun tersenyum melihat si bocil bahagia. Tapi ya seketika si bocil pun murung kembali mengingat ibunya. Ibu, aku sebenarnya hanya ingin bertemu dengan ibuku. Kupikir aku bisa pergi ke tempat ibu di Seoul. Itulah kenapa aku ingin mencoba makan burger agar aku bisa merasa dekat dengan ibu. Tapi ternyata tidak. Aku minta maaf, Nek. Sudah berbuat kasar padamu. Aku minta maaf. Ya ampun, cucuku. Sepertinya kamu merasa kesepian. Nenek minta maaf karena tidak menyadarinya. Maafkan nenek ya. Kamu masih sangat kecil, tapi kamu sudah tidak tinggal bersama ayah dan ibumu. Betapa kesepiannya dirimu. Maafin nenek ya. Ya, mereka berdua pun berpelukan sambil menangis, meratapi apa yang sudah terjadi, sehingga ini membuat Lee pun tersentuh hatinya. Entah kenapa tiba-tiba saja Silly mengajak si bocil untuk pergi ke Seoul, padahal sebelumnya Silly sendiri yang memilih untuk pergi dari sana dan tak berniat untuk kembali. Tetapi ketika melihat kesedihan yang dialami si bocil, Lee pun akan kembali dengan mengajak si bocil untuk menjenguk ibunya, yang tentu ini membuat si bocil pun begitu sangat kegirangan dan berjanji gak akan marah-marah lagi ke neneknya, takut masuk neraka. Dan kini Lee pun sedang mengecek stok persediaan bahan makanan yang ia miliki, dan menurutnya bahan-bahan makanannya masih banyak sehingga memungkinkan dirinya untuk berkemah. Ya, sebelum restonya nanti buka pasti sangat sibuk, jadi lebih baik nikmati liburan terlebih dahulu. Mendengar kata-kata berkemah, tentulah yang paling kesenangan bukan Silly, tapi si Teok, karena akhirnya ia bisa kembali ke dunianya. Tapi ya Silly sendiri yang panik tuh, orang dia mau berkemah di gunung dekat sini, ini malah ngajak ke dunia lain. Tapi ya pada akhirnya diputuskanlah bahwa Lee akan berkemah di dunia lain itu, karena ya walaupun tempatnya berbahaya, tapi pemandangan yang disajikan di dunia ini seperti surga, sungguh-sungguh sangat indah memanjakan mata, seolah-olah lupa akan pay later yang harus dibayar tiap bulannya. Dan ya, karena Silly ini kesehariannya memasak, jadi ia jarang banget liburan apalagi berkemah. Lihat saja,
Sili ini sangat kesulitan mendirikan tenda sendirian, sedangkan si Teok bukannya ngebantuin, malah ngejar-ngejar kupu-kupu. Ya, setelah sekian lama mendirikan tenda dari hasil melihat tutorial Dede Inun, akhirnya tenda pun selesai didirikan. Li tidak menyangka kalau mendirikan tenda itu lebih sulit daripada yang sudah ia perkirakan. Yang tentu ini membuatnya pun lapar, sehingga ia pun membuat makanan terlebih dahulu. Seperti biasa, daging pakai kuah saus. Dan lagi nikmat-nikmatnya makan, tiba-tiba muncul si tupai terbang yang kemarin sempat ngagetin. Gak sendirian, tupai itu datang bersama temannya yang sepertinya ingin juga meminta jatah makanan kepada Sili. Sili pun dengan baik hati melemparkan daging kepada mereka. Namun tiba-tiba muncul paruh dan kepala yang sangat besar menyantap daging yang dilemparkan Sili. Tentu dong, Sili pun gempar dibuatnya. Dan setelah menyantap daging tersebut, entah burung apa namanya itu tapi sangat besar, langsung pergi begitu saja tanpa nuhun-nuhun acan. Dan ya, kesialan Sili pun tak berhenti di situ. Di saat ia akan mengambil daging lain untuk ia makan, terlihat di dalam semak-semak ada sebuah mata yang sangat tajam sedang mengintainya. Tentulah Li pun menyadari kehadirannya. Ia mengira kalau itu Teok yang ngajak bermain dengannya. Namun baru saja ia menoleh ke belakang, sebuah tangan berbulu coklat besar dengan secepat kilat mengambil mangkuk Li. Untungnya dengan refleks yang ia miliki, dengan cepat ia mampu melindungi daging miliknya. Dan sungguh betapa dibuat terkejutnya kita semua. Ternyata itu bukanlah Teok, melainkan sebuah makhluk bis ras campuran antara manusia dan hewan, yang sepertinya jika dilihat, makhluk ini memiliki taring panjang, telinga yang besar serta kuku tajam, dan juga wajah yang mirip dengan wanita, yang kemungkinan ini ras kucing campuran jenis betina. Si kucing betina ini pun langsung kembali maju untuk mengambil daging yang berada di tangan Li. Bukan menyerang Li, tapi demi sup daging. Dan lagi-lagi Li pun mampu menghindari serangan tersebut. Akan tetapi kucing itu terus meraung meronta-ronta ingin makan, sehingga Li pun dengan penuh sabar dan keikhlasan memberikan makannya kepada si kucing. Dengan wajahnya belin, si kucing pun mendekati mangkuk tersebut dan menciumi dagingnya terlebih dahulu. Gimana nggak ngiler itu si kucing melihat sup daging yang begitu merah merona, ditambah ada daun bawang di atasnya, yang udah pasti ini udah kebayang gimana nikmat rasanya. Dan begitu ia memakannya, sungguh dibuat terkejutnya si kucing karena daging tersebut sangat lada, yang membuatnya uring-uringan menahan rasa pedas tersebut. Tapi ya setelah dirasa-rasa, walaupun pedas gitu ya, kok enak juga. Si kucing bisa merasakan kenikmatan daging yang diolah menggunakan perbawang-bawangan dan juga cabai yang sangat pedas namun terasa nikmat. Sehingga walaupun lada teka tulungan, si kucing pun melanjutkan makannya kembali. Dan tak lama kemudian, dari balik semak-semak si Teok pun muncul setelah mungkin bermain-main dengan kupu-kupu biru sebelumnya. Dan sungguh betapa terkejutnya si Teok tatkala melihat di sampingnya ada si kucing yang lagi nikmat-nikmatnya makan makanan yang seharusnya miliknya. Tanpa banyak mengeong-ngeong, si Teok pun langsung menyerang si kucing dengan membabi buta, yang dengan terpaksa Li pun harus memisahkan mereka berdua. Dan sungguh betapa dibuat tercengangnya si Li tatkala si kucing betina itu diangkat oleh sesosok yang seras dengannya. Namun ini nampaknya pria dewasa. Pria itu hanya mengatakan maaf manusia kepada Li dan langsung bergegas pergi membawa kucing betina tersebut. Tentu dong, shock Li mendapat keanehan-keanehan di dunia lain ini. Ia memilih pulang dan langsung membersihkan restorannya, dikarenakan esok hari adalah hari pertama ia membuka restoran ini untuk umum. Dan beruntungnya kali ini si Teok pun turut membantu Li mengepel lantai. Terlihat di luar restoran ada oma-oma yang baru melihat tempat ini. Ia pun memilih masuk untuk memesan makanan, padahal restoran baru akan dibuka esok hari. Ya mau tidak mau, si Li pun langsung menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu. Dan ya, nampaknya si nenek dulunya adalah pelanggan tetap di sini saat tempat ini masih diurus oleh kakeknya sebagai kedai teh. Ia merasa nostalgia
karena walaupun sudah berpindah kepemilikan, akan tetapi tempat dan dekorasinya tidak dirubah sama sekali. Lee pun langsung menawarkan menu yang akan ia jual, yakni makanan barat. Akan tetapi menu yang tersedia saat ini hanyalah pasta dan pizza. Mengetahui jikalau pasta adalah mie dari Amerika, si Oma pun memesan mie tersebut. Tapi ya si Oma ini nampaknya jutek banget sebagai pelanggan. Di saat Lee menanyakan ingin pasta yang seperti apa, si nenek hanya menjawab terserah seperti wanita pada umumnya. Menyadari kalau si Oma nampaknya baru pertama kali makan pasta, menurut Lee pasta tomat adalah yang paling umum, jadi seharusnya si Oma dapat menikmatinya. Dan seperti biasa, Lee pun mengiris tomat terlebih dahulu, lalu merebus pasta, dan setelah itu ia memasukkan brokoli, daging, serta perbawang-bawangan untuk menjadi bumbu campuran. Lalu setelah pastanya matang, ia mencampurkan bumbu tomat tadi ke dalam pasta, dan tara, dalam waktu singkat pasta pun sudah siap dihidangkan. Yang terlihat begitu nikmat membuat kita yang melihatnya pun jadi lapar. Ya, Sili pun langsung memberikannya pada si Oma, dan terlihat Sili nampak yakin kalau si Oma akan menikmati makanan tersebut. Walaupun Lee tidak mencobanya terlebih dahulu, tetapi Lee sering mendapat pujian dengan pasta tomat tersebut. Dan sungguh betapa terkejutnya si Lee tatkala si Oma baru saja makan satu gigitan. Si Oma langsung menanyakan harga dari pasta tersebut, yang tentu ini membuatnya begitu sangat kebingungan. Setelah membayar, si Oma pun langsung pergi begitu saja tanpa menghabiskan makanannya, bahkan hanya mencicipi satu gigitan saja. Tentu dong, si Lee pun hanya bisa mematung berdiam diri menatap piring pasta buatannya. Dan tiba-tiba kepala desa pun muncul di sana. Ia berniat untuk berkunjung memastikan spanduk yang dibuat untuk Lee sudah sesuai. Namun ia dibuat keheranan tatkala melihat si Lee berdiam diri mematung dengan kesal menatap piring pasta yang masih utuh di hadapannya. Tentulah bagi seorang chef atau koki, tatkala ada orang yang tidak menikmati makanannya, ini begitu sangat menyakitkan. Terlebih bagi Lee, dia yang sering mendapat pujian akibat pasta tomat yang ia buat, dilepeh begitu saja oleh seorang oma-oma yang tidak tahu pasta berasal dari Italia, bukan Amerika. Daripada muyung di pojokan begitu, kepala desa pun mengajak Lee untuk mengobrol baik-baik. Dan setelah mengetahui apa permasalahannya, kepala desa pun menasihati Lee kalau Lee sudah pasti tidak bisa memuaskan semua orang, karena setiap orang memiliki selera dan cita rasa sendiri terhadap makanan. Terlebih kepala desa menyangka kalau oma-oma yang bernama Park itu datang ke sini bukan karena ingin makan, karena ya memang dulu pas tempat ini masih menjadi kedai teh, Oma Park selalu berkunjung setiap hari bersama suaminya. Akan tetapi suami tercintanya itu meninggal tahun lalu, dan semenjak itu pula Oma Park jarang sekali keluar rumah. Ia menghabiskan waktunya sendirian di rumah. Ya mungkin kedatangannya ke tempat ini karena ia masih merindukan suaminya. Tapi ya walaupun begitu, yang meninggal sudahlah meninggal. Yang masih hidup haruslah terus menjalani hidup. Terjebak dalam masa lalu adalah sebuah kebodohan. Apalagi yang gamon terus galau di pojokan, itu adalah tindakan konyol menurut kepala desa. Yang pada intinya menurutnya ini bukanlah kesalahan dari Lee, karena si Oma juga pemilih terhadap makanan. Jadi Lee tidak usah terlalu memikirkannya. Tapi ya bagi Lee, tidak mungkin semudah itu melupakan kejadian yang pahit baginya seperti itu, karena selama ini ia mendapat pujian baru pertama kalinya dilepeh di depan muka. Sehingga ia pun memilih healing lagi ke dunia lain, padahal besok adalah pembukaan restoran. Dan nampaknya kini Lee sudah semakin akrab dengan hewan-hewan aneh di hutan. Bahkan si kelinci berotot pun kini mulai akrab. Dan ya, di saat Lee meregangkan tubuhnya, sungguh dibuat terkejutnya ia tatkala si kucing betina sudah bergelantungan di atasnya. Yah, niat liburan malah ketemu masalah lagi. Tapi ya si Lee pun gak mau tuh ambil pusing lagi. Ia tahu betul kalau hewan-hewan di sini menginginkan makanan buatannya, sehingga ia pun langsung mengiris daging-daging serta memasaknya. Dan di saat ia akan kembali masak menggunakan saus pedas, ia teringat si kucing betina yang sebelumnya kepedesan memakan makanan sebelumnya.
sehingga ia pun membuat menu dan saus lain dengan pertama-tama mengoleskan mentega agar rasanya lebih gurih dan nikmat serta tak berminyak, lalu menambahkan jamur serta taburkan sedikit lada dan garam dan juga susu krim. Dan setelah krimnya mengental, tambahkan keju parmesan, lalu masukkan pasta yang sudah dimasak. Dan ketika semua sudah selesai, bumbu pun tercampur dengan baik, tambahkan daging di atasnya, dan selesai. Pasta krim stick pun selesai dibuat, yang tentu membuat kita jadi lapar lagi. Li pun langsung memberikan makanan itu pada si kucing, tapi si kucing malah meraung-raung gak jelas. Betina memang suka gak jelas, apalagi jika teringat makanan yang sebelumnya pedas, membuatnya sedikit ogah-ogahan untuk memakannya. Tapi karena lapar, si kucing pun mencoba untuk memakannya, dan sungguh dibuat tercengangnya ia, karena makanan kali ini berbeda dari sebelumnya. Yang ini sangat enak baginya, seolah-olah ia sedang berada di surga kucing. Dan hanya dengan cepat kilat, si kucing pun mampu menghabiskan makanan tersebut. Sampai-sampai si kucing pun terus-terusan mengelus-ngelus Li, memintanya untuk membuatkan makanan seperti itu lagi. Yang ini membuat Li pun sadar kalau ia membuat makanan harus cocok dengan yang ingin memakannya, bukan enak menurut dia sendiri. Sehingga Li pun segera kembali ke restoran untuk memasak. Terlihat sayur-sayuran sudah menumpuk di meja, dan terlebih dahulu sebelum dimasak, Li mencuci sayuran tersebut. Terlebih makanan yang akan ia coba adalah kubis dan juga kue beras, dan kubis memiliki rasa yang kuat. Sehingga Li harus berhati-hati untuk memilih kubis yang akan ia gunakan. Dan di saat makanan kubis dan juga kue beras itu jadi, seperti biasa, Li akan memberikan kepada Teok untuk mencobanya terlebih dahulu. Tapi bukannya makan seperti biasa, kali ini si Teok tidak menoelnya sama sekali. Teok ogah-ogahan memakan makanan tersebut. Sehingga Li pun akan mencoba terus menu baru tanpa bergantung kepada kue beras. Lantas ia pun tidak jadi membuka restorannya. Ia akan menutup restoran seminggu lagi untuk mencoba menu serta bumbu baru yang cocok dengan lidah pedesaan. Sementara itu, kepala desa yang melihat pengumuman pembukaan restoran diundur pun seakan tidak percaya jikalau koki internasional yang gagal memuaskan pelanggan pertamanya menutup restoran, sehingga ia pun memilih untuk berkunjung ke Oma Park. Ia membicarakan soal kejadian tempo hari yang dimana Oma Park tidak makan sedikit pun pasta Amerika yang dibuatnya. Ya, si Oma pun menjelaskan kalau pasta tersebut tidak cocok dengan seleranya sebagai orang desa. Tapi ya, kepala desa pun terus membujuknya untuk mencoba datang lagi ke restoran tersebut daripada berdiam diri mulu sendirian di rumah. Setelah pembicaraan pun selesai, kepala desa memilih pergi dari sana dan melanjutkan perjalanannya yang entah akan kemana. Kembali kepada Li, yang setelah berhari-hari ia membuat menu baru yang berfokus kepada bahan utama. Kali ini ia membuat pasta, tetapi bukan pasta tomat, melainkan pasta yang dibumbui ala Korea dicampur menggunakan seafood. Dan ya, tanpa diduga, Oma Park pun kembali datang mengunjungi restoran di saat makanan menu baru itu selesai. Li pun langsung mempersilahkan Oma untuk duduk terlebih dahulu, dan di saat duduk itulah si Oma sudah netting aja kalau Li pasti akan memasakkannya mie Amerika lagi, yang sebenarnya Oma sangat tidak menyukai rasanya. Sehingga mungkin seharusnya Oma tak usah terbujuk oleh rayuan kepala desa dan tak usah kembali ke tempat ini. Namun seketika ia mencium aroma yang begitu sangat lezat. Ternyata aroma yang nikmat tersebut berasal dari pasta buatan Li yang sudah siap dihidangkan. Pasta tersebut akan menjadi menu spesial di restoran ini yang bernama pasta daylili. Dan si Oma pun mencoba untuk memakannya. Awalnya ia sangat pesimis dan sangat yakin bahwa rasanya ini tidak enak. Namun baru saja mencoba satu gigitan, si Oma merasakan nikmat yang luar biasa. Bahkan rasa makanan itu mengingatkannya akan menikmati musim semi berduaan dengan suaminya dahulu. Terlebih hari ini tepat hari pertama musim semi. Cie. Dan ya, tanpa diduga, Oma Park pun dengan secepat kilat menghabiskan pasta tersebut, yang tentu ini membuat Li pun hanya bisa tercengang tak menyangka seketika.
Omar Park pun langsung meminta kepada Lee untuk menambahkan pasta dai lili ini ke dalam menu sehingga Omar Park akan datang lagi untuk memakannya. Tentulah ini membuat si Lee pun begitu sangat kesenangan dan kini setelah membuat senang si oma-oma itu dengan masakan pasta dai lilinya, Lee bukannya membuka restorannya, ia malah pergi lagi liburan ke dunia lain. Ia malah santuy-santuy aja mencoba untuk menikmati kemenangan yang ia buat setelah seminggu memikirkan menu apa yang akan ia hidangkan bagi para warga desa. Dan tiba-tiba muncullah sebuah makhluk hitam yang melintas di atasnya. Tentulah ini membuatnya sangat terkejut, saking terkejutnya ia sampai terjatuh begitu. Dan tak disangka dan diduga-duga muncul Randolph di sana. Ia pun turut terkejut melihat adanya Lee di sana dan malah rebahan di rumput begitu. Orang ini apakah matanya cuma dekorasi? Ujar si Lee yang geram di dalam hatinya. Tapi ya karena mereka berdua sudah cukup dekat, jadi Lee pun tidak ingin mempermasalahkan lebih jauh. Sehingga mereka yang sudah lama tidak bertemu pun mengobrol lah basa-basi satu sama lain. Jadi ya si Randolph ini kemarin ketemu Lee pas sedang berpatroli gitu. Namun kali ini ia sedang cuti. Jadi ia memilih untuk berburu menghabiskan masa cutinya. Mendengar kalau si Randolph sedang berburu, entah kenapa si Teok pun menggonggong kegirangan, menampakkan ekspresi bahwa ia pun ingin turut berburu. Yang ini juga membuat si Randolph sangat kegirangan karena akhirnya ia memiliki teman untuk diajak berburu. Tentu dong, Lee pun mengeluarkan ekspresi emot batu. Kok bisa-bisanya dia seorang koki malah diajak berburu? Jangankan berburu, memegang senjata pun Lee tak pernah. Tapi ya mau bagaimana lagi, Randolph pun langsung memberinya sebuah panah. Randolph membawa Lee untuk berburu burung loncat. Seperti apa burung loncat itu? Bisa kalian lihat, ia memiliki leher dan juga kaki yang panjang, serta badan yang besar dan berbulu lebat berwarna pink kayak gulali. Ya kalau di dunia kita mah itu tadi disebutnya burung unta, cuma beda warna aja. Tapi menurut Randolph, bulu yang lebat itu bukanlah bulu lebat, karena sebenarnya burung loncat ini adalah spesies hewan dengan bulu pendek. Namun apa yang membuatnya bisa menjadi lebat seperti itu? Ya terlihat ada dua burung loncat yang sedang saling tatap-tatapan ngajak gelut. Dan ya sungguh dibuat terkejutnya kita semua. Ternyata di balik bulu-bulu itu adalah otot-otot yang sangat besar. Jadi bulu-bulu yang lebat itu dihasilkan oleh otot-otot yang terkompres. Loh, tentu dong kaget betul Cili melihatnya. Bisa-bisanya ia mengira akan memburu hewan gemoy, malah memburu hewan yang beginian. Tapi bagi Randolph, dua burung loncat yang sedang gelut tadi itu adalah sebuah kesempatan karena nanti burung itu akan capek sendiri. Jadi nggak usah susah-susah untuk mengejarnya, sehingga ia langsung berlari mendekatinya diikuti oleh Teok serta menyuruh Lee untuk membantunya dari belakang menggunakan panahnya. Tentulah makin panik Cili dibuatnya, tapi ya ia pun berusaha untuk mencoba walaupun belum pernah memanah. Ia pun menarik busur panah itu dan sudah membidik target dengan sangat yakin. Dan saat busur itu dilontarkan, sungguh sangat dibuat terkejutnya mereka semua tatkala busur panah tersebut bukannya mengenai burung loncat yang sedang dicekik sama si Randolph, ini malah hampir saja mengenai si Teok. Dan si Teok merasa bahwa Lee akan mengkhianatinya. Sekian lama berburu, akhirnya senja pun tiba dan Randolph langsung menguliti dagingnya, sedangkan si Lee sedari tadi tangannya masih saja gemetaran karena hampir saja melukai si Teok. Dan di saat Randolph akan membakar dagingnya, Lee merasa kalau itu bukanlah makanan karena bau dagingnya sangat menyengat, yang ini membuatnya ingin sangat mual. Tapi ya mau gak mau, Lee pun harus makan karena ya udah lapar seharian. Dengan ogah-ogahan Lee pun memakan daging bakar burung loncat. Dan sungguh betapa tercengangnya ia tatkala ia bisa merasakan bahwa daging yang tidak enak ini, ia kehilangan pengecap rasanya ketika memakan makanan yang enak. Tapi makanan tidak enak ini ia bisa merasakannya. Sehingga saat Randolph akan membakar daging selanjutnya, Lee pun segera bangkit dan meminta kepada Randolph untuk membiarkannya mengolah daging tersebut. Ya, inilah sebenarnya yang sedari si Randolph harapkan. Lee akan memasak daging burung loncat untuknya. Randolph pun langsung menyerahkan semua daging yang tersisa pada Lee.
Dan kini Li sudah bersiap untuk mengolah daging tersebut dikarenakan daging burung loncat ini sangat bau amis. Terlebih dahulu harus menghilangkan bau amis itu dengan mencucinya di sungai. Akan tetapi itu membutuhkan waktu setengah hari yang memungkinkan keburu salatri atau mah kambuh. Jadi untuk mempercepat menghilangkan bau amis dari daging tersebut, Li menggunakan bir untuk mencuci dagingnya. Yang tentu ini membuat Randop pun terkejawet dibuatnya. Bisa-bisanya bir minuman berharga seperti itu digunakan untuk mencuci daging. Daripada ngeliatin gak ada kerjaan gitu, Li pun menyuruh Randop untuk membuat api untuk memasak. Ya, si Randop pun nurut-nurut aja disuruh-suruh, padahal dia seorang kesatria. Setelah mencuci daging dengan bir, terlebih dahulu Li pun memasukkan daun salam ke dalam panci, lalu mengisi panci dengan sebagian bir dan juga sebagian air, kemudian menambahkan bawang, lada, gula, dan garam sebagai bumbunya. Dan setelah semua itu selesai, tunggulah daging tersebut dimasak dalam panci selama 1 jam. Dan ketika 1 jam sudah berlalu, Li pun membuka panci dan terlihat warna daging itu merah merona beserta kuah yang nampaknya membuat si Randop dan juga Teok begitu menikmati aroma dari daging tersebut. Namun belum selesai di situ saja, kini daging tersebut harus terlebih dahulu dipanggang. Biasanya Li menggunakan oven, tapi karena di dunia ini gak ada ovenan, maka yang ada aja Li membakar daging tersebut di atas api unggun. Dan singkatnya, sesuai zozozoze, burung loncat sudah selesai. Nikmat jadi ngiler walaupun namanya agak sulit gitu ya. Sesewen sheshe, secehawen sakse lah, pokoknya tulisannya gitu. Pada dasarnya adalah resep dari Jerman yang digunakan untuk kaki babi panggang, tapi Li menggunakan resep ini untuk burung loncat. Ya tentu dong, si Randop yang menerima daging tersebut pun merasa tidak menyangka kalau bau harumnya ini benar-benar sangat nikmat. Ia tak menyangka kalau di hadapannya ini adalah daging burung loncat. Bahkan menurutnya, koki terbaik di wilayah ini pun menyerah untuk mengubah daging burung loncat ini menjadi hidangan yang bisa dimakan. Dan ya, walaupun si ini mampu mengubah daging tersebut jadi terlihat enak, Randop sedikit meragukan rasanya akan seenak itu. Dan di saat ia mencoba satu gigitan, sungguh dibuat tercengangnya ia. Sampai-sampai ia makan terus daging tersebut. Ia tak menyangka kalau daging burung loncat bisa seenak ini. Luarnya memang terasa sekeras biskuit, namun pada waktu yang bersamaan dagingnya kenyal. Di dalamnya terasa lembut dan juicy. Ia tak menyangka kalau ini benar-benar daging dari burung loncat. Namun walaupun begitu nikmatnya makan daging tersebut, namanya manusia kan pasti merasa kurang, sehingga Randop pun langsung mengambil sekaleng bir dan meminumnya. Dan ia begitu kesenangan tatkala minum dan makan daging tersebut. Ini adalah hidangan pendamping bir yang sempurna. Siapa sangka kamu bisa membuat hidangan yang begitu luar biasa. Kurasa aku tidak akan pernah bosan jika memakan hidangan ini terus-menerus, ujarnya. Begitupun dengan Teok yang sangat begitu menikmati daging tersebut, sampai-sampai piring pun bersih kinclong, tak ada daging atau bumbu tersisa di piring tersebut. Tapi ya bagi Li, ia merasa tidak puas dengan makanan ini karena bumbu dan alat yang dipakai tidak selengkap yang biasa ia pakai, sehingga ini menimbulkan rasa yang penasaran bagi si Randop karena sudah memasak makanan yang luar biasa. Tingkat kemampuan memasaknya mungkin lebih tinggi dari koki kerajaan ibu kota. Bisa-bisanya si Li ini tidak puas. Ini membuat Randop semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya si Li ini. Ya walaupun begitu, Randop kesenangan sampai gak berhenti-berhenti makan daging plus minum bir. Ia merasa bahwa setelah memakan daging ini, ia tidak bisa memakan daging burung loncat seperti biasanya. Sehingga Randop meminta kepada Li untuk mengajarkannya cara memasak daging seenak ini. Dan juga karena Li sudah menunjukkan padanya sesuatu yang luar biasa dan berharga, maka Randop pun ingin membalas budi dengan sesuatu yang luar biasa juga dan berharga juga, yakni mengajari Li cara menggunakan pedang. Tentu dong, Li pun bertanya-tanya, apa-apa nih diajarin ilmu pedang? Masa koki main pedang-pedangan, kecuali pedang yang itu? Tapi ya si Randop tetap kekeh ingin mengajarinya teknik pedang. Walaupun kini si Randop hanya seorang kesatria pedesaan, dulunya ia juga memiliki reputasi yang cukup baik di ibu kota. Dan menurutnya, pertukaran makanan dan teknik pedang ini pertukaran yang setara. Jadi, selama pelatihan teknik pedang nantinya,
Lee juga harus menyiapkan makanan yang enak untuknya. Begitulah kira-kira. Tentu, lagi-lagi Lee pun mengeluarkan ekspresi emot batu. Paham betul tujuan dari si Randolph ini. Sebenarnya mah ingin makan makanan buatannya, cuman malu aja ngomongnya. Jadi beralibi bakal ngajarin teknik pedang yang padahal mah si Lee gak butuh-butuh amat gitu ya. Dan ya, singkatnya semenjak saat itu, Lee Kang Hyun tidak tahu akibat keputusannya itu. Seminggu setelah pembukaan restoran, selama beberapa hari setelah restoran dibuka, banyak warga desa yang mengunjungi restoran. Tapi itu hanya bertahan selama beberapa hari saja. Setelah itu, tak ada lagi pelanggan yang datang selama beberapa pekan. Bahkan saking bosannya, si Taehyuk pun menonton TV melihat ciwi-ciwi idol K-pop yang bernama Eunice lagi di podcast. Sementara itu di sisi lain, kalian masih ingat kan dengan pria ini temannya si Lee di awal-awal cerita? Nah, ternyata kerjaannya dia ini adalah manajer idol K-pop si Eunice, dan kebetulan lagi dekat ke tempat Lee, temannya ini akan mampir ke sana untuk makan terlebih dahulu. Dan ya, karena si cowok ini orangnya tuh introvert yang suka kesunyian, ia menyarankan para idol ini untuk dibawa pulang ke kota dititipkan ke supirnya. Tapi ciwi-ciwi ini malah batu, genit. Mereka meminta si supir untuk mengikuti manajernya itu kemanapun ia pergi. Dan ya, sudah pasti ketahuan dong. Sesampainya di sana, si supirnya langsung digebugin sama si manajer. Ya gimana nggak ketahuan? Jalan ke desa mah sepi. Yang udah pasti di jalan itu cuma ada 2 mobil yang menuju ke tempat Lee. Namun tiba-tiba para idol itu pun langsung muncul sambil bergaya memperkenalkan diri mereka kalau mereka adalah Eunice. Dan ya, mereka langsung tertuju pada si Taehyuk dan ngobrol-ngobrol si Taehyuk. Tapi si Taehyuk ini jual mahal gitu, sok-sokan gak mau dipegang para idol. Dan juga si Lita menyangka kalau restoran kecilnya di pedesaan akan didatangi para idol. Karena ya udah kagok didatengin, Lee pun menawarkan makanan pada mereka. Setelah mengetahui apa yang mereka inginkan, Lee pun langsung menuju ke dapur dan membuka kulkasnya. Siapa tahu ada bahan-bahan yang memang bisa digunakan, dan ia pun menemukan setumpuk tomat. Dan ia akan menggunakan tomat tersebut, tapi entah apa yang akan ia masak. Tetapi yang pasti, terlebih dahulu ia mengiris-ngiris tomat tersebut dan juga memanggang daging. Lee berniat akan membuat makanan yang ringan, akan tetapi kaya nutrisi dan cita rasa. Ya bisa kalian lihat, Lee pun menaburkan keju parut di atasnya dan juga saus ke atas salad. Dan tara, dengan singkat makanan pun sudah siap untuk dihidangkan, yakni pasta tomat dan stik salad. Jadi lapar. Melihat makanan tersebut, tentulah para cabai-cabean ini pun terpesona dengan makanannya. Sampai-sampai sebelum dimakan, mereka pun memfoto makanannya terlebih dahulu untuk diupload ke Instagram. Dan begitu mereka mencobanya, sungguh betapa nikmatnya mereka merasakan makanan buatan Lee ini. Pasta tomat yang luar biasa enaknya, dan juga salad stik daging yang empuk dan sayurnya sangat segar, membuat mereka sampai menangis merasakan makanan yang sungguh sangat nikmatnya. Ya, setelah kenyang dan juga malam pun semakin poek, akhirnya ciwi-ciwi ini pun kembali ke kota dengan perasaan yang riang gembira. Namun yang tadi sangka dan diduga-duga, mereka ini ternyata mengenali Lee sebagai koki Kang Hyun yang terkenal. Sebelumnya mereka hanya biasa melihat di TV saja, tapi kini mereka tak menyangka dapat menikmati makanan buatan Kang Hyun. Yang tentu ini mengejutkan Lee, kok bisa-bisanya para idol ini mengenalinya. Temannya yang merupakan seorang manajer Eunice pun menjelaskan padanya jikalau para idol ini setiap kali lapar selalu menonton video Lee di YouTube, makanya mereka mengenali Lee. Ya kayak kalian lah, kalau lagi makan pasti nontonnya video ini sebagai teman makan. Setelah hari itu, Lee pun bersama Taehyuk menunggangi sepeda berniat untuk ke supermarket membeli perlengkapan masakan untuk restorannya. Dan sesampainya ia di sana, begitu terkejutnya ia melihat wanita cantik yang menjaga toko ini. Karena biasanya yang menjaga adalah seorang nini-nini yang sudah uzur. Sontak hal itu membuat Lee pun salting, sehingga ia pun mulai mencari sayur-sayuran dan perlengkapan yang dibutuhkan. Karena bahan-bahan yang tersedia tidak cukup lengkap, Lee pun memutuskan untuk pergi ke supermarket lain. Namun sungguh begitu terkejutnya ia tatkala di luar 2 orang anak sedang bergelut. Entah apa yang mereka perebutkan, tetapi salah satu bocil rasis menyebut bahwa wanita itu berbeda dari mereka
dan memintanya untuk kembali ke negaranya. Yang tentu itu membuat si bocil Ciwi ini pun menangis. Ya memang warna kulitnya berbeda dengan orang Korea yang putih mulus. Ia berwarna sawo matang seperti kulit kita pada umumnya. Lee pun memisahkan mereka berdua dan meminta kepada bocah itu untuk menarik perkataannya jika tidak ingin menyesal di kemudian hari. Si bocil pun tidak menjawab dan tiba-tiba ibu pemilik toko pun keluar segera menghampiri anak wanita itu. Ternyata ia merupakan ibu dari anak wanita ini yang diketahui bernama Myong. Melihat ada ibunya, si bocil pembuli tadi pun segera melepaskan genggaman Lee dan langsung berlari pergi begitu saja. Setelah semua usai, wanita itu pun membungkuk berterima kasih pada Lee karena sudah menyelamatkan anaknya. Diketahui kalau wanita ini bernama Eungun, agar lebih mudah sebut saja Yanti, berasal dari Vietnam. Mungkin inilah mengapa Myong jadi dibully oleh rekan-rekannya walaupun tidak bisa dibenarkan karena Myong memiliki warna kulit yang berbeda dengan mereka. Contohlah Indo, walaupun berbeda warna kulit tapi tetap akrab. Yang bikin gak akrab adalah berbeda pilihan partai. Wow. Untuk mengalihkan pembicaraan, Yanti yang mengetahui jika Lee merupakan seorang koki pun meminta Lee untuk mengajarkannya cara memasak masakan Korea dikarenakan sebentar lagi Myong ulang tahun dan teman-temannya akan datang, sementara ia hanya bisa memasak masakan Vietnam saja dan ia ingin menyajikan masakan Korea untuk acara ulang tahun anak ini. Di rumah, Lee pun terus kepikiran soal permintaan tersebut. Ia bisa merasakan ketulusan dari tatapannya, jadi ia tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Alasan Yanti ingin menyajikan masakan Korea adalah agar Myong tidak diejek lagi dan bisa diterima di lingkungan teman-temannya. Tapi entah kenapa memikirkan hal itu membuat Lee frustasi. Namun tiba-tiba lamunannya itu dikejutkan dengan kedatangan Teok minta dibukakan sekaleng kaviar. Bagi kalian yang tidak tahu, harga kaviar premium paling murah adalah Rp900.000 dan Siska Kol pernah memasak kaviar yang seharga 60 juta dan baginya ini sangat murah. Lee pun kuku lutus bahwa kaviar ini mahal dan lagi jika dimakan langsung rasanya sangat tidak enak. Tapi Teok kekeh ingin memakan itu sehingga mau tidak mau Lee pun memberikan kaviar itu pada Teok. Karena jenuh di rumah terus pasti diganggu si Teok yang lapar wae. Akhirnya Lee pun memilih untuk pergi ke rumah Sujin sembari membawa minuman. Tanpa diduga di sana juga ada suaminya dan juga kepala desa yang sedang abok bersama-sama. Ya, Lee pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada mereka dan disinilah diketahui kalau di desa ini semua anak berteman dan mereka semua satu sekolah walaupun berbeda umur dan peringkat kelas. Tetapi di desa ini hanya ada satu sekolah yang memungkinkan mereka berbagi kelas dan mengenal satu sama lain. Yang ini membuat Lee pun menjadi bersemangat dan akan mengajari Yanti agar bisa mengerti dengan cepat. Namun tiba-tiba kepala desa pun menggeplak kepalanya dan menyuruhnya untuk melakukan hal yang berlawanan, yakni menyuruh Yanti untuk menghidangkan makanan dari Vietnam. Yang tentu ini membuat Lee pun bertanya-tanya, karena yang Yanti inginkan adalah belajar masakan Korea dan ingin menyajikan makanan Korea. Jika kau memaksakan itu bisa memengaruhi Myong secara negatif. Apa yang dimengerti anak seusia dia? Dia mungkin masih tidak bisa menerima perbedaan mereka sekarang. Itulah mengapa kita sebagai orang dewasa harus menunjukkan bahwa berbeda tidaklah buruk ataupun salah. Kau harus buat masakan Vietnam, satu gigitan lebih berarti daripada 100 kata, ujar kepala desa. Kan walaupun penampilannya reggae gini, tapi kepala desa ini benar-benar menunjukkan kebijakannya sebagai kepala desa. Salut. Setelah mendapat saran yang bijak dari kepala desa, Lee pun bergegas menuju kediaman Yanti dan meminta Yanti untuk menyajikan masakan Vietnam. Yang tentu ini membuat Yanti pun cemas dikarenakan masakan Korea dan Vietnam itu jauh berbeda. Ia khawatir kalau anak-anak itu takkan menyukainya. Lee pun menyemangatinya dan memberi rasa optimis
dengan cara memberi saran dan mencicipi makanan seperti apa yang akan disukai anak-anak. Contohnya, seperti makanan lumpia Vietnam yang Yanti coba sajikan. Menurutnya, makanan itu lezat dan familiar, tapi akan sulit bagi anak-anak untuk menggulungnya dengan benar. Jadi mereka kemungkinan tidak akan memilih makanan tersebut untuk dimakan. Jadi Li menyarankan untuk membuat cak gio yang merupakan pangsit khas Vietnam. Rasa renyahnya itu mungkin akan lebih disukai oleh anak-anak. Tercengang Yanti mendengar saran itu, tapi Li terus membantunya dengan mencuci sayuran terlebih dahulu, lalu mencuci toge dan mentiriskannya. Setelah itu, ia membuat daging dengan cara digepeng-gepeng seperti ini. Dan ini adalah hidangan lain khas Vietnam yang dinamai bun cha. Terlihat banyak sekali sayuran dan ada daging rolade tadi serta saus kecap di tengahnya. Hidangan di mana sayuran, daging, dan mie dimakan setelah dicelupkan ke dalam saus yang disebut saus no cham. Li pun mencobanya dan ia merasakan rasa makanan tersebut. Rasanya manis, asam, dan segar. Anak-anak menyukai kombinasi rasa ini, sehingga Li meminta Yanti untuk menyajikan makanan bunca ini sebagai hidangan utama. Lalu ia pun meminta Teok untuk mencobanya, dan Teok merasakan rasa nikmat yang luar biasa dari makanan tersebut. Terlihat dari ekornya yang bergoyang-goyang lebih cepat daripada saat memakan hidangan yang lain. Li menyangka bahwa Yanti merupakan koki yang luar biasa di Vietnam. Tapi Li juga memberikan saran untuk menghilangkan lada dalam saus dan kurangi jumlah ketumbar, dan juga jangan hanya menggunakan daging B2 saja, tetapi campurkan sedikit daging sapi dalam rasio 2:1 agar tidak terasa kering. Dan Li memuji Yanti karena masakannya benar-benar enak, dan ia optimis pasti anak-anak akan sangat menyukai masakan Yanti. Mendengar itu tentulah membuat Yanti pun tersepona. Ia tidak menyangka bakat usahanya dari hasil jual seblak ceker prasmanan serta basreng karedok pun berhasil memukau koki internasional. Sebelum pulang, Myong pun memberikan surat undangan yang ia buat sendiri pada Li. Karena orang yang tidak memiliki kartu undangan tidak bisa datang. Terlebih, ia pesimis jika takkan ada banyak orang yang datang, sebab kejadian terakhir ia bertengkar dengan Chul Min. Nah, si Chul Min ini Jagger memiliki banyak teman, sehingga Chul Min mungkin memprovokasi rekan-rekan lain untuk tak usah datang ke ulang tahun Myong. Dan singkatnya, kini hari ulang tahun pun tiba. Terlihat Myong begitu sangat resah. Ia sudah yakin betul jika hanya beberapa orang saja yang datang. Namun bagaimana jika tidak ada satu orang pun yang datang? Itu membuatnya gelisah. Dan tiba-tiba kesedihannya pun teralihkan dengan sosok Yanti yang kini sudah gelis dengan dress berwarna putih khas Vietnam. Melihat pakaian ibunya begitu modis, membuat Myong pun turut menggunakan pakaian khas Vietnam. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Myong mengira jika itu adalah rekan-rekannya. Dan sungguh begitu terkejutnya ia, ternyata yang datang adalah Chul Min seorang. "Kenapa kau kesini? Aku tak mengundangmu. Pulang sana, hus," ketus Myong. "Maafkan aku sebenarnya gak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu marah, makanya aku bilang kata-kata itu. Maafkan aku, benar-benar minta maaf," nangis Chul Min, dan saya juga ikutan nangis. Tentulah mendengar itu membuat Myong pun tercengang. Namun tetap bagaimanapun Chul Min meminta maaf, ia tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Myong sebab ia tak memiliki surat undangan. Panik Chul Min dibuatnya. Ia pun mencari-cari sekitar saku bajunya, namun ia tak menemukannya. Namun tiba-tiba, ya sungguh di luar dugaan, Myong memberikan surat undangan pada Chul Min dan memaafkannya. Ternyata klarifikasi permintaan maaf ini adalah atas dasar dorongan rekan-rekannya, sehingga setelah Chul Min meminta maaf, seluruh bocil di desa pun muncul memberikan kejutan serta mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Yeay!
Ya, semua orang pun kini sudah berada di tempat. Lee dan Yanti bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Dan di saat mereka mencoba bunca, sungguh betapa tercengangnya mereka merasakannya. Makanan yang begitu nikmat, rasanya asam dan manis secara bersamaan, serta daging yang kenyal. Dan ada satu bocil yang sepertinya calon wibu akut. Saat menikmati nikmatnya pangsit khas Vietnam, ia ingin menikahi pangsit itu. Dan ketika melihat pakaian Myong yang indah khas Vietnam pun membuatnya ingin menikah dengan gaun itu setelah dewasa. Stres. Lantas Myong pun meminta ibunya untuk memamerkan baju khas mereka, yakni pakaian khas tradisional yang anggun dan indah. Lee yang melihat itu pun dibuat terpana melihat kebahagiaan yang terpancar dari keduanya. Semoga saja si Lee tidak jatuh cinta, nanti ceritanya jadi beda. Lanjut. Sementara itu di dunia fantasi, terlihat sang pemimpin makhluk bis nampaknya agak kesal melihat putrinya yang selalu kabur. Bahkan setelah menambah jumlah penjaga, ia pun kesal karena manusia itu berhasil menarik perhatian sehingga seekor serigala suci bisa tertarik padanya. Dan tanpa diduga, sang pemimpin meminta ajudannya itu untuk mengundang manusia ke kediamannya karena ya si pemimpin merasa bahwa ia berhutang pada manusia itu yang telah menjaga putrinya di luaran sana, maka ia ingin berkenalan dengannya. Di sisi lain, terlihat Lee sedang menutup telinganya akibat Taeyok terus mereog melihat tumpukan udang yang dibawa Lee. Taeyok merasa bahwa udang itu seperti akan menyerangnya padahal udah maut. Hingga pada akhirnya Lee pun akan mengolah udang tersebut. Pertama-tama ia membuang bagian moncong, kumis, dan organ dalam udang, lalu taburkan garam kasar di atas panci, lalu letakkan udang secara rapi di atas garam. Dan metode pengukusan pun selesai. Lee akan menunjukkan udang ini pada Randop, namun dikarenakan si Randop ini belum tiba, yang datang duluan malah si kucing betina. Datang-datang ia langsung ngiler melihat masakan Lee. Dan selang beberapa lama, udang kulub pun berhasil dibuat. Dan Lee langsung memberikan pada mereka masing-masing 3 buah. Dan ketika mereka mencobanya, sungguh dibuat kenikmatannya mereka serasa naik udang di laut. Namun tiba-tiba lagi enak-enaknya makan, muncul si ajudan yang memanggil kucing betina itu dengan sebutan Mona. Maka kita sebut juga dia Mona. Yang tentu si Mona pun langsung ngajonghak ngabiri-gidi ketakutan karena ajudan itu pasti akan memarahinya telah kabur dari desa. Lee pun langsung membela diri bahwa ia tidak berbahaya dan hanya memberi makan si kucing saja. Ajudan itu pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk Mona, melainkan untuk bertemu dengan Lee. Ia pun langsung meminta Lee untuk ikut dengannya karena kepala desa mengundangnya. Ya tentu dong, Lee nolak karena takut diapa-apain. Lantas si ajudan pun memberi Lee sebuah alat semacam sirine tanduk yang jika digunakan maka para prajurit bis akan segera mendekat. Ya, tadi sangka ternyata ini tidak seburuk yang Lee kira. Namun ia masih penasaran mengapa kepala desa ingin bertemu dengannya. Ia sudah overthinking bahwa mungkin orang tua kucing akan marah padanya. Namun si ajudan tak memberi jawaban. Ia langsung pamit pergi. Namun sebelum pergi, Lee pun menitipkan sekantung udang pada si ajudan sebagai buah tangan dari Lee. Dan tak lama kemudian, Randolph pun tiba dengan si Lee yang sedang menjadi arena pergelutan dua makhluk. Lee pun menceritakan kejadian sebelumnya di mana kepala desa makhluk bis mengundangnya untuk mengunjungi kediamannya. Hal ini membuat Randolph pun tercengang karena itu adalah pertemuan yang langka. Sudah cukup lama makhluk bis dan manusia tidak berhubungan. Randolph pun mempersilahkan Lee untuk pergi ke sana karena mereka tidak akan mungkin membahayakan Lee. Tentulah mendengar kabar yang begitu melegakan ini, akhirnya Lee pun menunjukkan udang yang sudah ia siapkan. Lee langsung mengolah udang tersebut dengan pertama menumis bumbu, lalu udang yang sudah ia rebus beri bumbu tambahan, dan dalam waktu singkat, udang yang lezat bikin ngiler setiap orang pun sudah siap disantap. Dan di saat Randolph mencobanya, sungguh begitu kenikmatannya ia serasa makan udang di laut. Ia baru pertama kali merasakan udang rebus ini, rasanya asin dan berminyak, sedikit hanyir, tapi nikmat. Hanya saja, makanan ini sangat repot dimakan karena harus mengupasi kulitnya terlebih dahulu.
Tapi Rando pun mencobanya langsung tanpa mengupas kulitnya, sehingga mereka merasakan kelezatan kenikmatan hakiki yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah makanan habis, Teok dan Mona pun nambru saking kenyangnya. Randall pun mendekati Lee dan akan memberikan pengajaran pedang untuknya. Dan ya, senja pun tiba. Terlihat Lee pun kelelahan setelah belajar teknik pedang dasar seharian. Namun, sikap tidak menyerah di tengah latihan pun patut dihargai, sehingga Randolph memberi pedangnya pada Lee sebagai hadiah. Pada awalnya, Randolph membuat pedang itu untuk putrinya, namun putrinya ini mengalami trypanosphobia atau ketakutan terhadap jarum dan suntikan, sehingga Randolph akhirnya memberikan pada Lee dan akan mengajari semua teknik pedang yang ia kuasai, dan dengan pengajarannya Lee akan menjadi prajurit terkuat yang pernah ada. Dan singkatnya, Lee pun kembali ke rumah di mana ia yang kelelahan pun memilih untuk membuat spaghetti sebagai hidangan makan malam. Spaghetti yang hanya dibumbui oleh daging B2 dan bawang putih, satu untuknya dan satu untuk Teok. Dan di saat ia mencobanya, sungguh dibuat tercengangnya ia, tak percaya dirinya tatkala dapat merasakan kembali rasa nikmatnya makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Lee pun merasa bersyukur walaupun indera pengecapnya belum sepenuhnya pulih, tetapi dapat merasakan rasa nikmat makanan ini sudah lebih bagus untuknya. Kalau saja ia tetap tinggal di Seoul, ia mungkin tidak akan memasak lagi. Ia sudah menyerah pada dirinya, sehingga ia memilih desa ini sebagai kediaman terakhir. Tapi akhirnya ia bisa memasak sesuai dengan keinginan hatinya lagi. Ia sangat senang bisa pindah dan menetap di desa ini. Sehingga di malam itu, Lee pun bergadang bersama Teok. Ia terus memasak makanan yang begitu nikmat, membuat saya jadi lapar. Entahlah, saya pun tidak bisa mendeskripsikan bahan-bahan itu saking terbuai melihat makanan yang disajikan. Itu adalah makanan yang membuat Lee juara di acara MasterChef Internasional yang diadakan di Paris ngalahin Chef Juna. Sementara di luar, terlihat kepala desa yang sedang ngaronda sambil abok pun penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Lee di saat larut malam seperti ini. Sehingga di pagi harinya, kepala desa pun langsung menuju ke rumah Lee. Lee yang masih lulungu akibat semalaman bergadang membuatnya sakit otot dan gangguan pencernaan pun dengan lelah letih lesuh menghampiri kepala desa. Kepala desa pun tepuguh-puguh rusuh langsung menarik Lee dan memasukkannya ke dalam mobil dan pergi entah kemana, meninggalkan Teok seorang. Loh, sendirian. Ternyata ya, Sojin istri Minho akan melahirkan. Di sana juga sudah ada para warga yang menjenguk. Namun karena saking ramainya seperti di pasar, Nenek Park pun mengusir para warga dan menarik kepala desa agar tidak berkerumun di sana dan meninggalkan Lee seorang untuk menemani Minho. Disinilah Minho tampak gelisah antara takut dan bahagia karena ia akan memiliki seorang anak untuk pertama kalinya, yang tentu itu anak kandungnya. Lee pun menepuk-nepuk pundaknya seraya menenangkan Minho. Dan setelah beberapa saat, diumumkanlah bahwa ibu dan bayi lahir dengan keadaan selamat sehat walafiat. Lahirlah seorang anak perempuan yang tentu para warga pun turut merayakan kelahiran ini. Setelah beberapa hari, Lee pun kembali ke dunia fantasi. Ia pun sudah beberangkas dengan tasnya dan sudah siap meniup sirine tanduk. Namun setelah ditiup, Lee pun tidak mendengar suara apapun yang keluar dari tanduk itu. Tetapi para hewan-hewan di sana bisa mendengarnya, sehingga Lee mengira jikalau ini takkan berhasil. Akan tetapi tiba-tiba si ajudan pun muncul bersama dengan Mona. Ia langsung menggotong Lee dan terbang membawa Lee menuju ke desa makhluk bis. Singkatnya, mereka pun sudah sampai di luar desa bis. Ajudan yang diketahui bernama Noah ini pun tak menyangka kalau manusia menjadi lebih lemah, terutama tubuh bagian bawah mereka. Loh, namun untuk sampai ke desa bis, mereka harus berjalan dan sungguh betapa dibuat tercengangnya Lee tatkala melihat desa bismen yang begitu tertata rapi. Dari mulai tenda dan juga di belakangnya pemandangan gunung yang begitu indah. Lee yang melihat tenda-tenda itu, tendanya tampak seperti ger-ger Mongolia.
tenda tradisional yang digunakan oleh para pengembala nomaden di Mongolia, dan juga ia teringat dengan ucapan Rendop bahwa tidak akan ada masalah jika Li pergi ke desa Bis. Selain Bis menganggap bahwa serigala putih itu suci, ada juga perjanjian yang berlaku. Jadi pada zaman Kiwari ada perang besar antara beberapa ras. Perangnya berlanjut sampai ratusan tahun dan akibatnya seluruh benua dilanda kekacauan dan kematian. Mungkin jika perang itu terus berlanjut, mungkin dunia sudah berakhir. Tapi akhirnya para dewa yang tak tahan lagi dengan tingkah peperangan ini akhirnya campur tangan. Setelah itu sebuah perjanjian dibuat untuk mencegah konflik lebih lanjut antar ras. Dengan sendirinya semua ras mulai menjaga jarak antar satu sama lain. Yang ini membuat Li pun penasaran, akankah para bis ini menyambutnya ataukah sebaliknya. Sesampainya di desa, terlihat para bis mulai berkerumun memperhatikan seorang manusia lemah yang masuk ke desanya. Dan ya, kedatangan Li pun nampaknya tidak semulus yang Li kira. Alih-alih mendapat sambutan yang mewah, ia malah dihadang oleh kepala prajurit yang bernama Temu. Ini sosoknya. Ia pun memandangi Li dengan sinis, terheran-heran dengan keputusan kepala desa mengundang orang lemah seperti itu. Noah pun mencoba untuk memperingatkan Temu untuk tak usah macam-macam dengan manusia ini karena ia merupakan tamu dari kepala desa. Yang tentu ini membuat Temu pun semakin geram. Pasalnya Noah berusaha melindungi manusia itu, mengorbankan harga diri martabatnya sebagai prajurit. Noah pun mengklaim bahwa ia hanya mengikuti perintah kepala desa dan meminta Temu untuk pergi. Ya, Temu pun menjadi semakin murka karena Noah berani-beraninya memerintahnya sedangkan pangkatnya tidak lebih tinggi darinya. Namun di saat Temu akan bertindak, tiba-tiba Teok pun mengeram diikuti juga dengan Mona. Li pun tidak menyangka jika hewan-hewan ini melindunginya. Ia serasa sedang dilindungi oleh para pahlawan yang sedang berhadapan dengan orang jahat. Dan tiba-tiba muncul kepala desa menghujam bumi dengan begitu gagahnya. Noah meminta Li untuk membuat salam penghormatan karena di hadapannya kini adalah Cassandra sang kepala desa. Li pun menunduk memberi salam serta memperkenalkan dirinya. Sedangkan Mona yang melihat ibu tercinta pun langsung berlari menghampirinya. Cassandra pun menjelaskan maksud dan tujuan ia mengundang Li kemari adalah untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga putrinya yang merepotkan kabur ke hutan. Yang tentu itu membuat Temu yang berada di belakangnya pun keheranan mengapa kepala desa berterima kasih kepada seorang manusia lemah. Ada kepala Temu. Aku tadi sempat mengira kau adalah seorang idiot yang sedang mencoba melanggar perjanjian dengan memulai pertengkaran dengan seorang manusia. Aku yakin kau tak akan melakukan itu kan, kepala prajurit Temu? Tentu saja, saya tak akan pernah melakukan itu. Sudah kuduga tak mungkin seorang yang bijak sepertimu melakukan hal seperti itu. Sekarang aku akan berbicara dengan tamuku, jadi silakan pergi dan urus urusanmu sendiri. Dan kini kepala desa pun membawa Li ke singgasananya. Kepala desa lagi-lagi meminta maaf kepada Li atas sambutan yang kurang berkenan, mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Cassandra pun meminta pada Li untuk tidak khawatir karena para bis ini tidak terbiasa melihat manusia. Li pun mengerti, tapi yang ia rasakan tetap saja para bis ini seperti ingin memangsanya jika suatu saat Li lengah. Terlebih Cassandra melanjutkan bahwa para bis sangat jarang mengundang seorang manusia ke desa. Dan mengapa Cassandra ingin mengundang Li? Karena ia ingin melihat orang yang sedang dirumorkan. Rumor tentang seorang manusia yang bisa menjinakkan serigala suci. Banyak makhluk yang selalu menonton Li ketika di hutan, dan Li tidak pernah merasakan tatapan para makhluk tersebut. Akhirnya Li kini menyadari mengapa dirinya disebut manusia lemah. Karena di saat ia tak belul dalam mendirikan tenda, itu dilihat oleh semua makhluk, yang tentu itu membuatnya jadi era sorangan. Tapi itu tidak penting bagi Cassandra. Yang terpenting adalah keselamatan putrinya. Dan jika Li meminta imbalan, maka ia akan memberikannya.
karena suku Beast adalah suku yang selalu membayar hutang budi, tapi tidak dengan si Budi yang tidak membayar hutang. Dengan keramahannya, Lee pun mengungkapkan bahwa ia tidak bermaksud demikian. Pasalnya, ia pun datang ke desa tidak cuma-cuma datang, ia membawa buah tangan dari dunia manusia, yakni beberapa daging B2 rebus sebagai lauk dan juga membawa alkohol untuk abok. Mona pun langsung mengambil daging, sedangkan Cassandra yang hobi abok pun mengambil botolnya. Lee pun mengingatkannya untuk tidak usah terburu-buru membuka botol bir dikarenakan selama perjalanan mengalami getaran yang mungkin membuat minuman itu meledak jika dibuka. Mendengar kata meledak, tentulah para ajudan yang sigap pun langsung mengamankan Lee. Bisa-bisanya manusia yang lemah ini akan meledakkan kepala desa dengan trik murahan seperti itu. Kepala desa yang tampaknya memiliki ilmu kebal pun penasaran dan langsung membuka botolnya. Ternyata yang muncrat adalah busa yang diakibatkan oleh adanya gas yang terperangkap di dalamnya, yakni gelembung CO2 dan tekanan gas. Saat minuman bersoda dikocok, kantung-kantung CO2 yang terlalu dalam air akan bertemu dan membentuk gelembung yang lebih besar. Hal ini menyebabkan volume minuman membesar, sedangkan volume botol tetap. Tekanan gas CO2 di dalam botol akan naik. Ketika tutup botol dibuka, tekanan berlebih ini akan keluar ke atmosfer untuk menyeimbangkan tekanan di dalam dan di luar botol. Itu menurut Google, bukan menurut saya. Yang itu membuat Cassandra pun kesenangan dan ia pun dibuat mood swing karena ledakannya sudah mereda, sedangkan Lee hampir saja babak belur dihajar oleh para ajudan. Cassandra pun tanpa curiga langsung meminum alkohol tersebut yang tidak sempat ajudan itu menghentikannya. Para ajudan khawatir ditakutkan itu adalah minuman yang mencurigakan, namun Cassandra pun terab. Ia begitu menikmati minuman yang memabukkan ini, rasanya manis dan asam, halus sampai membuat Cassandra ingin minum lebih banyak lagi walaupun itu haram. Tidak hanya abok, Cassandra pun menginginkan daging B2 dan begitu ia memakannya, ia merasakan tidak ada bau tak sedap dan teksturnya kenyal. Bahkan ia tak usah banyak mengunyah sebelum menelannya. Sampai-sampai bisa-bisa jadi Cassandra tidak akan menyadari kalau ada orang di sampingnya yang meninggal. Saking enaknya daging tersebut walaupun haram. Cassandra berharap seluruh rakyatnya juga harus merasakan daging tersebut. Sekali lagi, kepala desa pun meminta maaf kembali kepada Lee karena sukunya sudah bertindak cukup kasar pada Lee, seorang tamu yang berharga. Begitupun para ajudan yang sempat mengamankan Lee meminta maaf telah bereaksi terlalu berlebihan. Begitupun Temu, beruntung ia tidak jadi menusuk Lee karena tidak mungkin seorang manusia yang dipilih serigala suci akan membawakan sesuatu yang berbahaya. Cassandra pun senang karena semua orang sudah meminta maaf dan menyampaikan terima kasih. Ia pun memerintahkan anggota suku untuk mengadakan sebuah festival. Pemburu yang berhasil menangkap bahan terlezat akan dinobatkan sebagai Caitu. Gelar Caitu diberikan kepada pemburu terbaik di suku. Caitu mempunyai hak untuk memimpin suku ketika seluruh suku pergi berburu. Dan kalau Lee suka berburu, Lee pun boleh ikut berburu. Tentulah Lee pun memilih untuk tidak turut serta. Jika ia ikut, mungkin ia yang akan menjadi bahan buruan nantinya. Dan ya, selagi menunggu semua orang sedang berburu, Lee dan Cassandra pun mengasuh anak-anak Beast. Dan tiba-tiba salah satu anak Beast menggigit Lee karena Lee mengeluarkan bau yang sangat lezat bagi mereka. Cassandra pun tertawa melihat Lee kekosehan ketakutan. Ia meminta Lee untuk tenang karena para Beast tidak memakan manusia seperti para Orc. Dan tiba-tiba muncul sebuah bau menyengat dari mayat seekor monster singa dari bagian barat di hutan. Itu adalah hasil buruan Temu dan pasukannya. Cassandra pun memuji Temu atas hasil buruannya itu. Memang pantas Temu dinobatkan sebagai pakar pemburu. Lee pun dimintai pendapatnya tentang hasil buruan Temu. Yang tentu Lee pun merasa bahwa Cassandra sangat sarkas, tapi lebih baik mengikuti alurnya daripada berlawanan. Lee pun memuji Temu yang sudah berhasil menangkap mangsa yang sangat imut. Yang tentu membuat keduanya pun tercengang. Ini adalah pendapat yang tidak diharapkan dan memandang Lee dengan kesal. Lee pun beralasan bahwa Teok biasanya memburu makhluk yang menjijikan, jadi ia melihat makhluk itu imut.
Dan benar, Teok memangsa seekor ular yang terkenal jahat karena dapat memuntahkan racun pelumpuhan bagi makhluk yang mendekatinya. Bahkan prajurit paling kuat pun tidak akan bisa mengalahkan makhluk tersebut sendirian. Dan Muna berhasil menangkap sebuah serigala kecil. Dan singkatnya, semua bis pun sudah kembali dengan hasil buruan masing-masing. Dan Cassandra pun mengumumkan bahwa prajurit yang akan mendapat gelar Caitu adalah seorang anak bis bernama Haman yang menangkap seekor burung, yang tentu ini mengejutkan semua bis. Tentulah Temu yang tak terima pun protes karena Haman hanya menangkap seekor burung. Sepertinya kalian semua salah paham. Aku tak pernah mengatakan untuk membawa monster paling kuat. Ku bilang untuk membawa monster paling enak, terlezat jika dimakan. Seorang pemburu tidak akan dipanggil luar biasa hanya karena dia pandai berburu. Prajurit yang layak mendapat gelar Caitu harus memiliki kemampuan untuk memilih mangsa yang sesuai dengan persyaratan yang disebutkan. Apakah ada yang mau protes terhadap pilihanku? Karena Caitunya sudah ditentukan, ayo mulai pertunjukan utamanya, yaitu pesta. Dan ya, di saat para bis berpesta pora, Lee nampak murung sebab ia mencium bau daging busuk di mana-mana. Bahkan Mona yang sangat menyukai daging pun enggan memakan daging tersebut. Begitupun Teok langsung teler tak kuasa menahan bau amis dari daging. Dan tiba-tiba Lee yang sedang calangap pun disuapi daging oleh Cassandra, yang itu membuatnya mual seketika. Sehingga Lee yang geram dengan bau busuk ini pun bangkit dan akan mengambil alih acara masak-memasak ini. Lee pun mengeluarkan alat tempurnya, di antaranya gunting yang entah untuk apa, spatula dan pisau yang pastinya untuk mengerit daging, dan tak lupa pastinya teflon. Pertama, Lee memanggang daging dengan api tinggi hingga bagian luarnya menjadi renyah, kemudian memasukkan daging ke dalam panci dengan sedikit alkohol dan menambahkan buah asam yang sudah dibawa Teok agar ada rasa asam-asamnya, lalu tunggu 30 menit untuk direbus. Setelah 30 menit berlalu, para bis pun menunggu daging hasil rebusan Lee. Dan ya, daging pun matang sempurna walau masih sedikit bau amis. Setelah itu, Lee pun memotong daging tersebut menjadi beberapa bagian. Dan ketika Cassandra mencobanya, sungguh begitu tercengangnya ia tak percaya kalau rasa daging ini sama seperti daging yang dibawa oleh Lee. Maka dari itu, mulai detik ini, Lee akan mengambil alih masakan yang tersedia. Tentulah mendengar itu, Cassandra pun mentertawakannya. Menurutnya, menyuapi seluruh suku merupakan pekerjaan yang berat. Ia tidak terbiasa membiarkan tamu melakukan hal tersebut, sehingga Cassandra pun meminta Lee untuk menunjukkan saja caranya dan biarkan para bis yang bekerja. Dan singkatnya, acara lelewatan pun sudah selesai. Semua orang tampak senang dan pastinya kenyang. Hingga burit pun tiba, Lee pun sudah berkemas akan kembali ke rumah. Ia akan diantar oleh Noah. Namun sebelum berpisah, Cassandra memberikan sebuah hadiah sebagai bukti pertemanan bahwa Lee berteman dengan para bis itu adalah sebuah peluit. Dan jika suatu saat Lee membutuhkan bantuan para bis, Lee hanya tinggal meniup peluit tersebut, maka para bis akan segera datang untuk membantunya. Tentu saja Lee pun sangat kesenangan. Pertemuannya dengan para bis meninggalkan kesan dalam dirinya. Desa bis adalah pengalaman yang tidak akan Lee lupakan dengan mudah karena banyaknya alasan hal-hal yang tidak bisa ia alami di kehidupan sehari-hari. Dan video pun bersambung.